Narsum lagi sepi, Mas. Fitcon. Zoomer. Ya. Zoomer. Narsum masih rame Bro Din, tapi nggak ada honornya. Sebelum BPWC, kita waktu membeli kebutuhan, cengkehnya cukup satu gini aja. Setelah BPWC itu baru kita manggung. Mas, kalau bisa pakai sepatu. Karena kan kantor kan. Saking Tapi groginya. Tapi karena mahasiswa, saya paham. Nah, yang lucu itu waktu mau Pulang. Nah, itu kan M5 itu kan rumah dibikin kantor, Bro. Iya, jadi Nah, jadi waktu keluar itu lupa pintu keluarnya. masuk ke ruangan itu. Jadi Bro Wingjo ini masuk ke ruangannya tenaga ahli asing. Nah, itu Pak Steve sama Pak Richard. Pak Rizat. Itu kok bule-bule semua itu. Nanti yang begitu dibuka, bulenya kaget. Bilang ke ibuku, dari mana? Nggak ada tugas, ngurus TPA gitu. Wah, sekarang Islami agamanya apa gitu. Aku nggak menjelaskan, aku pergi aja gitu. Wah, urusannya saya ini karo tamat pendidikan Al-Quran. Nggak taunya. Kok anakku tambah soleh ya? Nggak taunya. Ini sampingan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bro Din ini? Oh, Bro Din lagi ke toilet. Saya menyelesaikan partai terakhir dulu. Nah ini Bro Din, silakan Bro Din. Saya tak ini, last shoot ini. Last strike. Itu lah. Sudah ini Bro Din? Ya, yuk. Ya, ini last shoot ini Bro Din. Opo karepe? Aduh, aku tunggu dulu. Pangku-pangkuan. Lah iya. Kok iso pangku-pangkuan. Ini lah, Mas Agus ini kan main game kalah ya gitu itu nggak selesai. Nih satu pukulan. Kopi dulu Mas, kopi. Siap. Kopi Demang Bagelen ini. Bagelen ya? Bagelen ini apa? Purwokerto, sorry. Enggak, Purworejo. Purworejo alah. Daerah Baku itu. Ah iya. Iya, Bagelen Purworejo itu. Bagelen. Mas, tos dhisik. Tos dulu. Ini kopi nggih Kopi. tos barang ya. Oh. Wis kawopo wis. Enak Bebas. ya? Enak. Ini Demang Ratu namanya. Oh, Demang boy. Apa Ratuku. itu? Oh. Nah, soalnya dikasih saya. Jadi Demang Ratu ini. Demang Ratuku. Saya yang Nah. beli, Mas. Loh lah iya sampean kan? Iya. Nah, bagi saya Demang Ratu. Nah, itu Ratuku. Soalnya dikasih. Mana ini? Tamu kita mana ini? Tamunya. Ini hostnya terlalu rajin. Jadi Tamunya belum datang. tamunya belum datang. Biasanya tamunya datang dulu. Iya. Kalau Tamunya nih Mas Wiknyo namanya. ya, Dia ada YouTube-nya. YouTube-nya itu Oh, ada juga ya? ruang pembelajar. luar Iya. biasa. Isinya Berarti- nukang terus. Oh itu ya. Iya. Aquaponik banyak. Iya, nukang macam-macam ngebor. Gitu ya? eh, Waduh. hidroponik gitu. Jadi Iya, selama iya. pandemi ini Mas Wiknyo itu mungkin ya karena narsum Iya, iya. sepi perjalanan dinas nggak ada akhirnya Mungkin nukang. pelarian ya. Mungkin kalau nggak ke Bappenas sudah sebagai anggota Ikatan Pekerja Konstruksi, Bu. Nukang. Iya. Iya. Atau paling nggak inilah Ikatan Petani Sayur Mayur. Oh, Iya kan. sayur mayur. Aquaponik itu. Oh, iya. Nah, iya. Sayur mayur itu. Jadi untung dia di Bappenas. Iya. Jadi pas lah kira-kira. Kalau di Jawa itu nggak Gimana? boleh semua itu sayur mayur itu. Oh gitu ya. Nggak boleh semua. Iya kan? Kalau kita makan itu Oh kan, iya benar-benar. apa Ya, sayur ya. asam kalau di Ya. itu nggak boleh. Benar. Jangan asam. Jangan asem. Kalau di Sunda itu semua masakan kalau sudah dimakan atos. Oh. Keras. Iya. Atos. Atos. Nah itu bisa berantem itu antara orang Sunda sama orang ini kan. Orang Sunda disuguhin suruh makan padahal sudah bikin peyek empuk. Oh iya. Atos. Itu. Nasinya atos. Wah kurang ajar ya Mas Sunda. Jadi jangan-jangan ya
dulu itu peristiwa Gajah Mada itu menurut saya itu karena bukan soal cewek itu. Apa kira-kira? Bukan soal putri. Ya itu, bahasanya beda. Oh, Jadi menurut orang Sunda itu sudah, nah menurut orang Mojopahit keras. Artinya Keras, itu mungkin. akhirnya perang. Iya, lah orang Jawa nyuguin, nah orang Sunda bilang, loh disuguin kok nggak boleh. Nah, ini jangan asem, jangan iya. asem. Loh ini jangan loh. Loh, yang Silakan. ya, Jangan asem. yang boleh cuma nasi. Jangan lodeh. Berarti kan menghina itu. Iya. Jadi mungkin Brodin. Jadi dalam sejarah perang Bubat itu, saya yakin itu disebabkan karena salah miskomunikasi. Jadi persoalan bahasa itu mungkin. Jadi akhirnya yang ya terbawa sampai sekarang ya, ya gitu. Nah saya sebagai orang yang cinta damai, ya gitu. Saya rekonsiliasi Brodin. Makanya saya pindah ke Bandung. Iya. Ya, iya. Iya. Saya sebagai tetangganya Mojopahit ya pindah ke Bandung supaya rukun kan. Nah, Jadi Mas Agus ini rumahnya di Bandung, ya, teman-teman. jadi Saya sudah diperkenalkan tadi. Loh sudah lah, Brodin nggak perlu diperkenalkan. Ya, Loh harus, Brodin itu sudah terkenal sejagat raya dunia akhirat toh. Apa view-nya masih 200 gitu. Ya kalau gitu perlu, kalau Iya. gitu perlu. Halo, saya Udi. Nah, ini Brodin ini juga begitu. Tapi Brodin seorang perencana sejati. Jadi meskipun situasi Covid, ya perjalanan dinas juga berkurang, narsum juga berkurang, nggak akan ikut nukang juga, nggak akan aquaponik. Berarti Nggak ikut nukang, cuman reparasi sepeda. oh gitu ya? Oh ya, berarti dalam bentuk lain ya. Saya tadi sudah mau memuji ini Brodin ini orangnya istiqomah gitu loh. Wah kalau itu bukan istiqomah, berarti istirahat itu. Iya. Istiqomah. Istiqomah cantik ya? Oh cantik. Cantik ya? Yang namanya istiqomah itu selalu cantik. Ini kan Nggak tahu kenapa. istrinya artis ya? Istiqomah, bukan ya? Artis apa? Waduh? Artis siapa? Ada nama artis Istiqomah? Ada kan ya? Nek aku ini istiqomah itu dulu mesti arek pondok itu. Oke jenenge istiqomah itu. Iya. Dulu tuh ada temen si Trikawan dia di Setka mungkin pernah kenal ya, pernah tahu ya. Itu nama pacarnya Istiqomah. Jadi dia Istiqomah kan bahasa Arab, bahasa Inggrisnya kan konsisten. Iya. Jadi dia konsisten untuk pacaran tok. Karena sekarang jadi suami istrinya orang lain. Nah, iya berarti sampai itu konsisten untuk pacaran tok. Gitu. Akhirnya kawinnya sama orang lain, Brodin. Iya. Berarti suaminya itu cari yang namanya seirama. Harusnya gitu. Jejak. Ya. Iya. Tatak. Tatak, apa kafah, apa-apa gitu ya. Kafah. Tapi nggak ada ya orang namanya kafah gitu ya. Ada. Oh, ada ya? Ada. Tapi kita biar lucu nih ya. Kafah itu lagu lah. Abdul Kafah, kamu lucu tuh. Iya. Oh iya. Kafah itu lagu kalau kata orang Sunda itu. Oh gitu ya. Kus plus ya. Kafah, kafah. Oh, itu kalau di Tanjung Perak banyak kafah itu. Iya, Kafah keruk. Kafah keruk tali ini kenceng. Gitu. Apa Mas? Ya, rusuh itu nanti. Itu pariane rusuh. Tanjung Perak, Tanjung Priok. Iya, Tanjung Priok. Sama iya. dengan saya kemarin teman-teman kan plesetan, ada bilang tawon ya wis. Akhirnya plesetannya Ahmad Dhani itu. Mangan rawon sak kerupuke. Oh. Jaluk kelon sak kerupuke. Ya. Ahmad Dhani ya, itu kalau ke Malang mintanya cuma itu dia. Iya. Dia nggak mau makan yang lain, Ahmad Dhani. Bener Mas? Itu cerita temen IO. Ya, jadi dia waktu Dewa itu terkenal itu kan. Terus Ahmad Dhani itu kan orang Surabaya, orang Jawa Timur lah ya. Tanya, Mas Dhani makan apa? Loh, Anda enggak tahu ini di Malang. Makan itu rawon gitu. Rawon, Mas. Rawon apa, Mas? Loh, rawon sak kerupuke rek. Kelon sak kerupuke. Nah, itu Ahmad Dhani rusak itu. Iya, Jawa Timur aja nih. Iya.
Jadi Bro Din. Kita itu kan dibesarkan oleh eranya Cak Kartolo CS. Ya, tapi Cak Sidik. benar. Jadi plesetannya orang Jawa Timur itu selalu rusuh, Bro Din. Karena memang Pulau Jawa ini konon ceritanya ya. Kalau dia diberdirikan, nah Sunda ini, Jawa Barat ini bagian kepala. Makanya suka dandan, suka penampilan lah kan kepala dia kan. Itu wajar orang Sunda. Nah, Jawa Tengah itu hati dan perut. Makanya Jawa Tengah sabar. Iya. Dan harus makan orang Jawa Tengah. Makanya orang Jawa Tengah itu jarang yang menyebar kemana-mana. Jarang. Makanya mangan ngumpul. Itu Jawa Tengah. Oh iya. Ya kan? Yang penting ngumpul. Sejauh-jauhnya orang Jawa Tengah bekerja, nggak jarang yang jadi TKI, TKW. Oh iya. Paling banter ke Jakarta. Sudah itu puncak. Lah Jawa Timur, Jawa Barat itu kemana-mana. Nah Jawa Timur Bro Din, ini nggak enaknya. Di bawah perut, di bawah hati. Nah itu kelemahannya. Jadi kalau orang Jawa Timur itu jorok, ya sudah wajar itu. Jadi sudah genealoginya begitu. Kelemahannya orang Jawa Timur itu bawah perut, Mas. Kan kita ketemu waktu Itu Mas Agung. waktu kita kuliah. Mas Agung ya? Gigi. Tapi Agung. Agung satunya. Waktu kuliah di Malang itu, di UB itu, Mas Agus. Kita kan kedatangan teman-teman dari Unhas. Gitu. Unhas kan to the point, saklek tuh, keras. Serius kalau Serius. Nah, ketemu kita itu ketawa-ketawa terus. Kita ceritain gitu. Kita ceritain. Kenapa anak-anak Malang ini suka bercanda, ketawa-ketawa gitu ya. Ya kalau Unhas kan nenek moyangnya seorang pelaut. Gitu. Iya, benar. Kalau di Jawa Timur ini nenek moyangnya seorang pelawak. Banyak bercanda. Iya. Jadi bahkan itu kalau berutin ke Surabaya itu. Itu kan ada gedung kesenian di Surabaya itu. Kenjeran itu ya? Bukan di tengah kota ya Bro Din. Dekatnya dekatnya Delta itu. Taman Hiburan Rakyat. Ada Dewan Kesenian Surabaya. Nah, di situ ada gedung kesenian Surabaya itu. Pokoknya di situlah komplek itu. Nah, itu ada gedungnya itu namanya Cak Durasim. Jadi Cak Durasim ini tokoh Ludruk. Dan dia dibunuh sama Jepang. Gara-gara parian. Jadi dia parian di mana-mana kan. Orang ketawa. Mas Agus apal pariannya? Apal kan? Yang terkenal satu. Gupon Omah Doro. Gupon Omah Doro. Gupon Omah Doro, ya melunipun tambah sengsara. Lah itu ditembak dia. Jadi pertama Jepangnya nggak tahu. Ini orang ketawa-ketawa. Cak Durasim kan keliling. Iya. Nah, keliling kan. Nah, setelah itu diterjemahkan. Orang Jepangnya penasaran. Apa maksud Durasim ini? Melu Jepang. Pak Gupon Omah Doro. Pak Gupon Omah Doro. Iya kan, Pak Gupon itu. Iya. Kalau tempat rumah-rumah itu loh, burung dara itu. Iya, Nah, itu kalau Pak bahasa Gupon. Jawa rumahnya burung dara itu ada namanya sendiri. Waalaikumsalam. Nah, ini tamunya baru datang. Oke, kita setting dulu sebentar. Silakan, selamat pagi Bro Winyo. Perlihatkan di kamera dulu. Perlihatkan dulu. Maskernya. Kan sudah divaksin. Nah. Sudah vaksin. Vaksinnya belum mandi. Loh, kok bisa? Belum 1 bulan. Nah, tamunya sudah datang. Mas. Ya, monggo. Mas Wigno. Ini Mas Wigno. Adioso. Nah, ya kan? Jadi apa kata Deddy Corbuzier? Wigno Adioso. Sayang Bro Din harusnya pakai kaos kutung. Iya. Jadi kayak Deddy Corbuzier. Mau baca doa habis ini. Oh gitu ya. Habis doa. Pelantikan. Baca doa. Pelantikan. Ada kopiah, iya. Luar biasa. Baca doa. Jadi kalau Bro Din baca doa itu kayak orang Sunda bikin pepes, jadi sudah biasa. Kalau yang tidak biasa? Enggak, bahasa Inggrisnya segojangan. Nah, sudah biasa. Iya, tapi mandine ya durung tentu. Lah, kalau mandi kan ya banyak yang kalau itu harus laku. Yang biasa laku sufi. Laku itu. Nah, lanjut Bro Din. Topiknya apa ini topiknya? Ini Mas Wigno. Siap. Ini ya Mas Wigno ini topiknya sampean. Jadi tokohnya ini sampean. Jadi
Mas Wiknyo ini. Mas kopi nih Mas Weknyo. Oh iya. Iya. Kopi Demang. Kopi Demang. Sama dulu Mas ya. Nah, ini Terima kasih. bikinannya Ngopi kan? sampean? Ngopi. Siap. Sip. Tapi kalau aku Demang Ratu. Ini, Ratuku. Bro. Ratuku. Brodin Demang tok. Aku Demang Ratu. Jadi Mas Wiknyo ini kan kampungnya ini Nganjuk, Mas Wiknyo. Ya. Mas Wiknyo ini dulu senior saya. Jadi banyak ngajari saya macam-macam. Beda berapa tahun? Beda ya 2 tahun lah. Oh 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun kuliah. Berarti situ 8 Yo, 90 ya? 90. Kita masih 92. 90, Mas. 90-an, 90-an. Heeh. Mas Wiknyo 90. Bro Weknyo 88. Mas Wiknyo Oh 90 sampai 92 ya? 92. Oke. Mas Agus 80-an. Ya, saya mendekati 90. 90. Karena Kurang sedikit. tapi bener Bro Tin, bener. Saya itu ya generasi yang transisi nggak enak. Oh. Jadi angkatan 80 itu stok orang cakep itu, cewek ya. Oh itu sedikit. Oh iya bener Bro Tin, bener. Tapi Nah, begitu iya. angkatan 90 itu yang saya catat ya di FE UGM itu wah banyak sudah. Loh, mulai angkatan 90 ya. Jadi 89 pun belum. Kalau kriteria itu Mas Agus ya. Kalau Mas Agus seandainya kuliah di via UB, wah tahun itu. Pemulai sekretaris. Kita satu fakultas itu ada namanya D3. Malah aku nggak lulus malah Bro Tin. Malah dicekel uang. Tapi tahun 90-an itu juga masa yang ini. Masa yang menurut saya juga menyulitkan. Tapi 80 sudah Bro Weknyo. Iya, tapi maksudnya 90 itu orang yang pakai jilbab mulai banyak. Oh Dan benar, banyak. itu kan ditandai dulu kalau nggak salah ada bukunya sajaknya MH itu, Lautan Jilbab. Lautan jilbab. Jadi kalau mau nakal bener. itu harus mikir-mikir itu. Ya, tapi bener loh. Tapi Koyok wani-wani. iya. Ini kamera baru ya Mas Gige ya. Biasanya kalau kameranya canggih itu memang perlu setting ya. Ini harus 15 menit ini kalau gitu ya. Iya. Tapi ini bisa lebih Bro Weknyo. Oke. Tinggal dikalikan aja. Oke, kita sambil ini ya, monitor pekerjaan ya. Nah, ini Bro Weknyo ini sangat sibuk. Jadi Pura-pura sibuk. sibuk narsum lah. Apa bukan narsum? Apa? Narsum lagi sepi, Mas. Fitcon. Zoomer. Narsum masih rame Bro Din, tapi nggak ada honornya. Itu problem. Betul. Itu. Jadi duit honor ini kalau nggak salah Bro Din ya Bro Weknyo ini. Ya. Duit honor narsum, honor pembahas. Saya itu tahun lalu dapat banyak. Itu Ya. kayaknya dipakai untuk suntik itu. Iya, untuk vaksin. Iya, ya. Jadi Untuk kesehatan kita. ya semoga lah ini corona cepat habis dan kami bisa dapat honor lagi Bro Din ya. Amin. Amin. Jadi salah satu teman-teman salah satu gelar pegawai negeri itu honoris causa. Nah, iya. Jadi kadang-kadang bekerja karena honor. Nah, oke, lanjut Bro Din tadi. Iya, ini Mas Wiknyo, senior saya di UB. Tahun 90-an ya. 90. Nah, saya 80-an. Nah, sekarang 8 bulan terakhir. kita bareng-bareng ke Bappenas gitu ya. Jadi karena dulu Pak Ginanjar jadi profesor di UB gitu ya. Itu yang mengkoneksikan gitu. Koneksinya begitu. Dan tapi itu kan- tapi kita tidak ada privilege apa-apa ya, tetap tes biasa lah gitu. Tapi sejak itu kan berkembang loh, namanya ilmu administrasi itu. Suka nggak suka kan waktu itu kan sejak itu. Jadi Karena Pak Ginanjar kan waktu itu guru besar Fakultas Ilmu dan saya pernah Bro Weknyo, saya pernah bilang ke Bro Din, hebatnya UB itu karena sejak awal dia berani bikin VIA. Yang lain nggak ada. UI. Loh, UI kan barusan. Iya kan? Dulu kan masuk FISIP. FISIP, ya. Kalau UGM FISIPOL. Itu hebat. Iya kan? Kalau Dan UI memang harusnya kan ini fakultas Mas, sendiri kan? kan? Ya. Kalau UI itu FISIP, kalau UGM itu Visipol. Visipol itu karena terpengaruh Malang gitu. Jadi FISIPOL. iya. Kalau Pol itu. kalau kita bilang ada cewek cantik itu Iya. Cangkepol. Wayu Pol Iya. gitu. Jadi kalau Ya FISIP kan UI FISIP, nah di UGM itu Nggak mau Visipol. kalah. Jadi menurut teman-teman Visipol UGM, Visipnya UI itu masih nanggung. Ah, iya. Titik koma. Lah kalau UGM udah titik, Pak, mentok wis. Wis pokoknya sing Pol. pol wis. Ah, iya, Visipol. Ya, itu seperti itu. Kampungnya ini Nganjuk. Mas. Ya.
Mas Wigno ini. Dan Nganjuk masih Nganjuk. naik gunung. Oh, berarti daerah pedalaman. dingin. Daerah dingin. Saya tahu ini berarti Kota Nganjuk masih ke kecamatan ke arah Sedudo kan. Betul. Nah, saya berarti pernah lewat depannya rumahnya Bro Wigno ini jangan-jangan. Dan Mas Wigno ini Congkeh semua ya. Ya. dari, congkeh semua. dari Nganjuk itu mungkin salah satu yang keliling dunia ya Mas Wigno. Keliling dunia. Gitu. Karena tugas ya. Ya, Ada tugas lagi, karena- Bro Din. Siapa? Itu si Pak siapa? Harmoko. Harmoko. iya. Tapi Harmoko Iya, iya. masuknya Pak Kertosono ya. Harmoko, Oh, iya. ya. Tetap Tapi Nganjuk. Nganjuk. Iya, Nganjuk tapi terkenalnya Kertosono dia. Tapi Ya, tetap Nganjuk. ya. Kertosono itu terkenal karena Pak Harmoko. Jadi Nganjuk itu sebenarnya tidak mau Karena undi-undinya. tidak mau kalah bayang-bayang dengan Jombang. Jombang itu kan banyak tokoh nasional. Ya, Cak benar. Itu paling Nur, terkenal. Gus Dur, Cak Nun. Nganjuk itu juga banyak. Selain Harmoko, Dr. Sutomo atau Budi Utomo itu juga lahir di Nganjuk. Oh, yang, Makamnya ada di Nganjuk. yang Dokter Sutomo Dr. yang Sutomo. 1908. Iya, iya. Terus kemudian kalau apa istilahnya, kalau pernah dengar tokoh buruh itu setara dengan Munir juga, perjuangan Marsinah. Itu juga Oh dari iya. Nganjuk. Marsina Nganjuk dibunuh di Sidoarjo. Kalau Betul. Cak Munir, kampung saya. Oh iya, Batu. Batu. Iya. Batu. Tapi intinya itulah, Nganjuk Ya. itu tidak mau kalah dengan bayang-bayang kebesaran Jombang. Ya. Tapi memang kalau Bro Wigno ini kan Nganjuknya daerah dingin ya. Kalau saya itu dulu saya selalu lewat Nganjuk kalau ke Jogja. Oh, Dan oh iya, saya dari yang Blitar paling ya, oh dari iya, Blitar. Bro Din, yang paling seneng di Nganjuk itu di terminal Nganjuk itu. Ini bukan brongkos. Pepes jeruan. Oh, Wah, iya, itu Bro Din. Oh, itu khas Nganjuk itu. kalau saya Saya pecel botok. tumpang. Botok jeruan. Botok jeruan. Botok jeruan. Pokoknya saya kalau makan pasti di situ. Nggak di Kediri saya. Ya, Jadi saya turunnya di Nganjuk, tadi ganti bis. Dan Nganjuk kalau mau masalah makanan, Bro Agus, Bro Din itu selain botokan itu Saya pecel ada tumpang, namanya pecel. becek. oh, Becek becek. Becek itu becek di tempat saya ada, tapi yang masif di Nganjuk. ya, Nganjuk itu enak. sebenarnya becek. semacam gulai, tetapi Iya. memang itu Silakan, Prof. Hana. masakan Pagi, yang Prof. Hana. memang Ya. khusus Nggak ada di apa-apa, Nganjuk. lewat aja. Ya. Lewat aja. Pak Ketum, Pak Ketum, lewat aja. Jadi ini senior. becek itu enak, Bro Wigno. Becek itu Jadi enak. Dia gulai, tapi dikasih kayak seledri gitu ya. Iya. Nah, enak itu, kasih cambah ya. Ya, cambah. Itu di kota saya yang jual itu ada, cuman warungnya nggak banyak. Itu di terminal dulu ada. Jadi kita pesennya bukan gulai, Ya. pokoknya makan becek. Kalau pecel itu memang Pecel kita tumpang. juga di bawah bayang-bayang antara Madiun sama Blitar. nih. Blitar. Tapi pecelnya Nganjuk itu enak juga. Ya, Lain, kan? Pecel Pecel pedas. tumpang. Pecel tumpang ya. Pecel tumpang. sebenarnya kalau saya antara Blitar, Nganjuk, Kediri. ambil satu rumpun. Ya. Pecelnya ya. Cuman kalau pecel tumpang ini Nganjuk, Mas. Loh iya, di Kediri juga Juga ada. Iya. Cuman kan varian pecel ya, rumpunnya itu satu rumpun. Ya. Begitu ya. Medion sudah beda, Bro Din. Terlalu banyak lauk. Pecel itu yang spesial itu ada yang suka karena bahannya dari daun atau bunga turi. Oh iya, Nah, itu itu spesial. wajib. Itu wajib ada. Terus kemudian Gila, lamtoro. Mungkin makanan. Lamtoro. Ini Ada lamtoronya. lamtoro. Iya, itu satu rumpun. Nah, itu. Kalau rumpunnya Sama Blitar- sambal tumpang. Iya, Blitar Kediri Nganjuk itu harus ada turi, harus ada lamtoro. Nah, variannya nanti bisa. Oh, iya, salah. Masuk. Wah, langsung Mas, kita pikon kita. Oke. Nah, jadi Mau on frame juga boleh. Ngobrol-ngobrol, ayo ngobrol-ngobrol. mau gabung juga boleh Mas. Ya. Ambil kursi dulu. Oh iya, itu kalau ketum harus lapor, Nah, harus. ini lanjut dulu. Nah, Mas jadi Wigno. itu ya, pecelnya itu ya. Nah, Cerita oke. dari kampung itu Lanjut. sampai di Bapnas, Ya. nah, sampai keliling dunia. Ya. Wah. Itu kita mau denger ini Mas Wigno nih. Kampungnya mana? Ah, Ya. iya. Persisnya di mana? Kan pasti daerah Persisnya dingin. di Sawahan Nganjuk. Itu Sawan daerah itu apa? pelosok. Kecamatan ya? Kecamatan. Kecamatan Sawan. Itu kurang lebih 30 kilo dari kota Nganjuk lah. Kota Nganjuk. Cuman memang sekolah saya di kotanya, tetapi Ya. karena ikut nenek lah kira. Jadi kampung tetaplah kampung, kira-kira gitu. Sawahan. Kampung Tapi- halaman tetap kampung Tapi halaman. nyaman kampungnya Bro Wigno itu. Aman. Nyaman, enak bener. Itu SMP SMA Kota Nganjuk. Kota Nganjuk. SD Sawahan. Nganjuk juga SD. Oh, Nganjuk. SD Nganjuk. Jadi sejak kelas Loh, 3. Bapak Ibu di Nganjuk berarti?
Nenek di Enggak, Sawan. nenek di Nganjuk, nenek di Nganjuk. Oh, malah yang nenek yang di Nganjuk. Nganjuk. Oke. Bapak aslinya bapak saya. Ya, Kalau ya, ibu ya, emang ya, ya. asli Sawan. Nah itu kira-kira berapa hektar Bro Wingyo? Bukan kebun cengkehnya. Kebun cengkeh. Saya dapat cerita dari Bro Wingyo. Iya. Oh, iya. Jadi waktu BPPC, ya kan? Iya, iya. Oh itu Bro Wingyo sedih juga. Woi, bukan Nah, sedih itu. Itu yang memberikan energi untuk protes ke Orde Baru. Itu. Nah, jadi Bro Wingyo itu suka dendam sekali sama Tommy. Dendam sekali. Nah, tapi hebatnya orang Jawa, Bro Din, di mana? Minahasa kan di orang saking benci kan? Ya, dipotong. ya. Nah, di Jawa enggak. Nah, gimana Bro Wingyo? Mungkin pernah bisa cerita enggak? Setelah BPPC itu tetap dirawat enggak cengkeh-cengkehnya itu? Kalau dirawat secara penuh tidak. Jadi Karena tapi mahal, ya? karena memang perawatannya itu mahal. Jadi Ya, yang ya, ya. dilakukan bapak saya itu aslinya guru SD. Tapi pekerjaan sampingan guru SD. Ya. Pekerjaan utama petani. Kebunnya berapa hektar? Ini belum dijawab ini. Tapi intinya itu kalau hektar itu ya kalau orang karena di sana Ya. tanah itu seperti tidak ada bertuan gitu memang. Benar. Tidak terbatas lah kira-kira gitu. Benar. Saya ingat itu kan ada rumah. Lereng gunung apa? Mas Wingyo? Wilis. Wilis. Jadi itu ke arah Sedudo, Bro. Ya. Nah, jadi itu ada tokoh Nganjuk yang pernah terkenal. Ya, Yang itu dulu- temannya bapak saya itu, Sutran. Nah, Itu Sultan jadi pernah gubernur Papua. Oh. Rumahnya di Nganjuk itu. Itu rumahnya Bro Din di atas. Ya. Bukit itu punya dia. Ya. Jadi orang dari jauh udah tahu, oh itu rumahnya Pak Sutran. Itu Pak Sutran itu terkenal, gubernur Jawa pertama ya, yang di Papua. Jadi bapak saya itu yang Pak Sutran ya? ya istilahnya pernah berinteraksi dengan Pak Sutran Ah, itu. iya, Dia benar. membawa cengkeh, Pak Sutran juga, bapak benar, saya benar. juga, kira-kira gitu. Bapaknya Mas Wingyo itu saya ketemu pas Mas Wingyo ini menikah. Oke. Saya panitia. Iyalah. Iya. Sebagai junior yang baik gitu ya. Biar kesabapan. Jadi menariknya dulu kalau bayar kuliah itu Mas Agus, nah, kalau kita pulang itu manggul cengkeh, itu. Selesai toh? Nah, itu kita lewat Nganjuk di drop di situ baru gitu. Bener. Jadi nggak ada uang cash, nggak ada. Bener. uang gitu. Dan itu waktu itu kan sebelum BPPC luar biasa kan. Ya. Harganya bagus kan. Sebelum BPPC kita waktu membeli kebutuhan cengkehnya cukup satu gini aja. Setelah BPPC itu baru kita manggul. Itu kan kurang ajar itu kan. Iya, bener. Tapi kan kurang ajar. Itu- Harusnya membawa berat-berat, Bener, begitu ada bener. BPPC kita harus memanggul dulu untuk menghasilkan uang yang sama. Itu ke cerita cengkeh itu Bro Wingyo. Saya jadi ingat ya. Di Minahasa itu Bro Din dulu. Mereka kalau belanja kan dekat dengan Filipina. Jadi mereka ke Filipina Bro Din. Belinya itu beli kulkas. Padahal listrik belum ada. Terus ditanya, buat apa? Buat lemari pakaian kan. Karena mereka itu punya duit gitu. Dari cengkeh Bro Din. Ya, betul. Begitu BPPC selesai. Oh. Nangis semua itu. Ya ini. Ya Mas Wingyo ini tapi 96 udah lulus Mas Wingyo, udah di Jakarta dia. 96 ya. 96. Ntar ini ceritanya Mas Wingyo dari Nganjuk ke Malang dulu. Nah, Oke. kenapa kok milih UB? Apakah karena satu provinsi atau punya Sebenarnya memori? kalau mau dirunut ya, cita-cita itu intinya nggak muluk-muluk. Pada waktu itu karena itu tadi kan orang tua Ya. rumahnya jauh dari akses kesehatan macam-macam dan lain sebagainya. Jadi inginnya itu saya setelah sekolah itu jadi perawat. Lu malah perawat ya? Perawat gitu. Lu Kan menolong orang sakit. Oh iya. Loh iya, biasanya kan kalau laki-laki pengennya dokter. Nah, itu- Ini malah perawat. Bahkan sampai mimpi pun tidak pernah pada waktu itu. Luar Karena biasa ini. orang daerah kemudian Enggak, iya. SMA kan nggak bermimpi untuk kuliah pun nggak bermimpi. Pokoknya pengen jadi perawat itu. Perawat gitu. Loh, tapi perawat kok sekolahnya di VIA? Nah, itu ceritanya panjang. Itu merawat Ceritanya administrasi. panjang. Jadi begitu lulus, Ah. kita rame-rame tes dengan beberapa teman di sekolah perawat, sekolah tinggi perawat di Surabaya. Oh, iya. Oke. Surabaya. Oh. Surabaya. Surabaya malah ya? Surabaya. Oke. Nah, itu istilahnya yang paling bagus lah. Paling itu. bagus, Itu memang ya. bagus. Nah, itu di sana kira-kira ternyata pas waktu pendaftaran kita terlambat. terlambat 15 menit. Jadi mau daftar aja terlambat? Terlambat. Ada 7 orang waktu. Saya ingat benar itu. Dan nggak naik bisa bis, itu? Dan nggak bisa itu Wassalam. karena memang udah tutup dan lain sebagainya. Tapi kita waktu itu terus daftar yang swasta. Oke. Nah, swasta itu, nah ternyata setelah kita
tes dan lain sebagainya mahal sekali itu. Ya, karena mungkin zamannya Bro Wegyo itu Mahal sekali ternyata. Gitu. sekolah perawat memang belum banyak waktu itu. Betul, betul. Oh, sekarang banyak ya. Benar, benar. Nah, setelah itu akhirnya ya udah ikut UMPT saja gitu. Oh, Akhirnya gitu. istilahnya bapak saya udah walaupun nggak punya uang, walaupun itu sudah Oke. kuliah, berusaha kuliah gitu. Dan memang harus ambil kedokteran katanya. Oh, gitu. Nah, Terus daftar ke dokteran? daftar kedokteran. Di UB? Enggak, Atau enggak. Belum. Pokoknya- pokoknya milih. Pokoknya milih kedokteran. Oke. Gitu. Jadi saya Dokteran kan UNER kan yang bagus. Ya. Kalau di Jawa Timur. intinya waktu itu kan 3 pilihan. Ya. Karena IPA, IPC ya waktu itu. Ya. Pilihan 1 kedua itu kedokteran. Karena saking semangatnya disuruh sama orang tua itu ya, disemangati. Gue Jadi perawat telat daftar karena dendam wis ngambil dokteran sekalian. 2 kedokteran. Pilihan ketiga bahasa Inggris, UNED. Oh iya ya. Saya jadi Bro Wegyo ini 1 harusnya tahun. 89 saya. itu. Oke, 1 tahun di UNED ya. Universitas Jember. Universitas Jember. Negeri Jember. Ternyata yang alhamdulillah yang diterima di bahasa Inggris. Oke. Ternyata di sana juga terseok-seok. Bahasa Inggris itu IPK-nya sakom. 1 koma gitu kan. Mas Sakom. Sakom. Mas Sakom. Jadi, wah ini kira-kira gimana ya? Kedokteran udah nggak Sastra Inggris tuh suka membayangkan Iya. kira-kira tahun pertama itu apa yang dipelajari sama dengan sama kalau kayak grammar kayak apa gitu. iya sama. Wah, Masih basic Basic lah ya. Oh, 1 tahun. Tapi itu saya 1 koma. puasa. Padahal itu sudah setengah mati. Oh iya. Karena bukan nyantai. angkatan 80 90 itu kalau nggak salah ya, ini tolong diluruskan. Kalau IP 3 itu udah paling pinter dulu. Oh iya. Bener, Bro Din. Saya aja 2,65 IP saya. Ini. Sekarang IP saya dibanding anak saya enggak ada apa-apanya Iya, juga. Lebihnya banyak. Sekarang 3 itu gampang sekali. 3 lebih, Bro Din. Bro Wegyo. Ah, terus gimana? Nah, akhirnya kayak gitulah. Sakom Karena tadi. Sakom itu akhirnya konsultasi dengan orang tua lagi. Nah, Tahun depan coba lagi katanya. Oh. UMPT. berarti sempat di Jember ya? Sempat di Itu Jember. kampung istri saya itu. Jember. Oh iya. Tahu persis lah. Jember yang kota yang tidak ada makanan khas ya kalau nggak salah. Ada sebenarnya. Tape itu, permen tape itu. Loh iya, tak Suar-suir. maksudnya makanan, Bro. Oh, iya, iya, Nggak iya. ada ya. Nggak ada, Jember nggak itu ada. lucu tuh. Kota mahasiswa Perpaduan antara Madura, dan Madura Jawa. sama Jawa. Jawa ya. Banyuwangi. Ya. Itulah kira-kira. Nah, terus Kemudian, pindah. Bukan pindahin, Daftar ikut lagi. UMPT lagi. UMPT lagi. Pilihan 1 kedokteran, pilihan 2 juga kedokteran lagi. Karena intinya kalau misalnya nggak keterima itu ya nggak apa-apa. Oke, ngomong-ngomong kedokterannya mana ini? 1 2 itu mana? Kan pasti Yang- ada yang di bagus itu. Yang kedua Ah. itu Brawijaya. Yang pilihan pertama. Yang pertama, oh yang kedua. Enggak, yang pilihan pertama kan Brawijaya. Brawijaya. Yang kedua. Yang kedua itu UNS kalau nggak salah. Oke. Itu pun nggak diterima kan. Tuh, akhirnya. kedokteran pokoknya. Iya, pokoknya kedokteran. Nah, Ya, akhirnya pilihan ketiga ya udah via itu, kira-kira gitu. Enggak, kira-kira waktu milih via itu loh. Itu sampean itu punya bayangan apa? Gitu loh. Karena waktu tes itu kan saya nginep di tempat teman saya ya, yang kuliah di Malang. Itu memang satu gitu kan. Kayaknya ini visip kan nggak ada. Saya istilahnya suka yang visip lah, kira-kira gitu ya. Berarti grupis gitu karena Iya, temen ya. Oke. Oke, akhirnya ya udah via, kira-kira yang agak. Ya kan, Brudin kan via visip, juga kan? Iya. Tapi Lah, dia dulu- niaga. Lah, iya, Bisnis. tapi milih via kenapa? Itu kan Ya, kalau ini Bro Wegyo Mas- kan grupis tadi. Ya. Ini Mas Wigno dulu. Ya. Mas Wigno dulu. Oh, nanti kita bahas ya. Nah, sesi berikutnya Mas Gigi. Lanjut Bro Wegyo. Oke. Ya. Terus intinya ya setelah masuk di VIA ternyata memang sebenarnya tempat saya di situ. Gitu. Jiwanya. Kalau kedokteran kayaknya malah enggak. Setelah masuk. Masuk. Nah, akhirnya cocok ya. Nah, Mas Wigno Cocok, ini Pak. Ah, di VIA itu sebagai mahasiswa ya. ah, Ini puncak karirnya di situ ya. top tercapai mahasiswa. Oke. Gitu. Saya masuk itu Mas Wigno udah jadi ketua BPM. Ya, dan di PES juga kan. Saya BPM itu dengar-dengar. Badan PES. Perwakilan PES. Mahasiswa. Ya. Kemudian Senatnya bukan ya Pimret. BPM ya. Pimret majalah Ketawang Gede, majalahnya majalahnya Korannya juga. Korannya Brawijaya. UB kan berarti. Enggak, dulu majalah Kampus ya.
majalah Ketawang Gede, majalah Oke. kampus. Majalah kampus. Kalau korannya Mimbar dulu namanya. Mimbar ya. Mimbar. Oke. Nah, Mas Wigno ini Pimret Ketawang Gede pas saya Berarti- masuk. Tahun Ah, depannya jadi ketua Senat. Senat Mahasiswa SMPT. Brawijaya. SMPT ya, sekarang presiden. Ya, berarti Bro Wigno ini Eksekutif. aktif di Ikatan PES Mahasiswa. Ya. Nah, biasanya ya deket-deket lah antara aktivis PES terus ikut di Senat kira-kira gitu ya. Dan kita karena ini kan kulit kita gelap-gelap gitu kan. Kita masuk HMI. Nah, gitu. Ya. Himpunan Mahasiswa Ireng. Jadi dua-duanya, himpunan mahasiswa Islam dan himpunan mahasiswa Irak. Kalau di Jogja beda lagi Bro Din. HMI itu hampir masuk Islam. Nah, Itu lebih benar itu lebih benar. Jadi- Kalau saya benar itu. Kalau Busudin memang anak pesantren memang iya. beda. Anggotanya itu kalau di Jogja itu teman-teman saya dulu Batra itu Malah banyak orang-orang yang nggak bisa ateis. ngaji. Itu yang lebih tepat itu. Ya, hampir masuk Islam. Kira-kira gitu. Oke, lanjut. Nah, terus ke Malevia. Nah, terus kenapa ke Bappenas ya, Bro Din ya? Gimana Kan itu, Mas Wigno? Kan tentunya kan bukan karena Pak Ginanjar, karena Pak Ginanjar Bukan. kan setelah itu Ya. naiknya ini kan. Gimana ceritanya, Mas? Ya, pada waktu itu setelah lulus sebenarnya saya itu sebenarnya masih ada ikatan beasiswa dosen, tapi belum waktu itu masih ditunda. Dosen via, Ya. Dosen ya pokoknya Brawijaya kan dulu ada namanya ikatan ikatan dinas. ikatan ya. dinas. Apa sih namanya? PTD gitu lah. Ya, ya, Waktu ya. itu sebenarnya sih saya nggak begitu tertarik ya, tapi karena mantan dekan itu dalam tanda kutip mendesak saya, itu kan karena saya harus screening di mana di Surabaya itu, dan saya kan ketua SMPT kan udah tahu semua. Lah ini kan tukang demo. Iya. Nah, Lah saya ini kan bagian yang kena racun dulu diajak demo. nah, jadi saya membawa surat rekomendasi rektor. Oh. Tapi yang penting itu katanya justru PR3 itu. Oh. Nah, saya minta izin khusus ke Surabaya untuk screening itu. Saya sudah sebenarnya Sebentar, itu screening apa itu? dulu screening Calon dosen. Calon dosen Oh, kan kalau calon waktu ya, itu ya. untuk Ah. mendapatkan beasiswa itu Nah, harus di screening dulu. Terus hasil screeningnya oke. Hasil screening oke, tapi tiba-tiba memang waktu itu apa istilahnya beasiswa dosen itu dihentikan sementara, nggak tahu lah itu pokoknya Ya, dari karya siswa. Jakarta lah. Oke, jadi programnya dihentikan. Bro Wigno nggak jadi masuk ke situ berarti? Nggak jadi. Oke. Terus kemudian saya diminta bantu Ah. yang namanya SP2W. Oh. Itu sarjana penggerak Pendamping Purnawaktu. Purnawaktu. Nah, itu zamannya IDT. itu kan pendamping IDT. Nah, Iya. kira-kira IDT kan waktu itu menterinya Impres Pak Desa Ginanjar. Tertinggal. IDT Impres Desa Tertinggal, Pak Terus Ginanjar. kemudian Oh, berarti banyak- ya. SP2W ya. Bukan yang ini ya, bukan yang apa? Alumni apa KMM PBS bukan ya? Iya. Iya. Oh, Jadi SP2W itu kan sebenarnya yang mengelola kan salah satunya Yes. berasal dari KMM PBS. Betul, Oh, persis. betul. Pak siapa dulu? Pak siapa? Pak Taufik. Taufik. Pak Taufik. Taufik. Oh, terkenal Pak Taufik. itu. semua kan Ya, ya, istilahnya persis. banyak alumni VIA itu Ya. yang Ya. menjadi KMA PBS, terus KMA kemudian PBS. mengurus SP2W itu. Jadi teman-teman KMA PBS itu keluarga mahasiswa alumni penerima Beasiswa beasiswa Super Super Semar. Ini Bro Wigno ini penerima beasiswa. Enggak, saya enggak, karena menerima Oh, gitu beasiswa dosen itu. Jadi Oh, saya gitu tidak ya? menerima, karena terlalu Mas kecil. Wigno ini beasiswa Tapi ya, kalau ya, Enggak, kalau ADB. kalau Tapi- Super Semar enggak saya. ya, tapi kalau Super Semar itu memang apa ya? Ya kecil tapi sangat menolong ya, Ya, bagi mahasiswa ya. Mas Wigno Ya, itu terkenal itu. beasiswa ADB. Ya, Ayah dan Bunda. Ayo. berarti alirannya loan juga ini. Jadi Tapi setiap bukan loan itu, mungkin grant itu. setiap tahun itu kita minta ini surat keterangan dari kampus bahwa Oh. kita apa pegawai negeri, terus kemudian itu nanti ada anunya lah, ada diskon lah, Pengurangan. pengurangan Oke, untuk oke. SPP. Ya. Rajin kita kalau untuk itu. Ya. Sama dulu waktu naik Dan itu kereta juga aktivis begitu. semua itu minta penundaan. Sebentar. Ngomong-ngomong Ada waktu itu SPP-nya itu 1 semester piro? Wah. Saya 120. Oh, 120 ya. lupa ya. 90 sekitar 120 itu ya. lah. Iya. Ya hampir sama lah ya. Jadi Jogja sama Malang hampir sama lah. Iya. Ya kurang lebih segitu ya. Ya.
Oke. Iya, ya segitu gitu. Tapi kan ya teman-teman itu ngerasa ini waktunya menunda gitu ya. Ini karena para aktivis itu banyak mengajukan penundaan SPP. Dan itu naiknya Bro Din. Nah, zaman saya 180, Iya. swingnya Nah, 120. mulai mendekati 100.000 itu zaman saya. Oh iya. Nah, jadi 2 tahun. Sampai 90 ya? Saya 86 ribu. Enggak, maksudnya 86 pas. Iya. Nah, itu di bawah saya 2 tahun itu masih 60. No. Di bawahnya lagi 2 tahun 40. Sekarang udah berapa itu sekarang Nah, ini? itu sekarang waduh nggak tahu bro. Banyak lah. 4 juta. Iya. Adik saya Kalau GM nggak termasuk. Sekarang Brawijaya itu mahal itu. Loh, Brawijaya karena sekarang banyak jadi favorit. Brawijaya mahal. Favorit. Kemarin kita sama Pak Hanan ITB mahal. Sebagai alumni Pak Kalau Hanan marah-marah. anak saya ITB itu 1 semester 10 juta. Silakan. Satu semester. Unpad 7 juta. Jadi saya nyekolahin anak itu Nanti Juli nggak ada ya? nggak pernah stres saya. Stresnya setahun 2 kali, Bro. Tiap semesteran itu bayar SPP stres saya. Ada Mas Agus ini. Karena nggak kos anaknya. Ini Nggak kok, tapi 10 juta. narsum bareng saya. Narsum bareng saya. Nah, terus bayarannya itu sudah ditagih kayaknya dari istrinya. Udah telepon-teleponan aja pulang. Padahal kan ya walaupun narsum itu nggak bisa langsung cash gitu. Akhirnya Pak Mas Agus ini minta supaya cash. Oh, begitu dikasih langsung kita nyari ATM BNI supaya transfer gitu. Sudah tak transfer ya? Itu ya, beresin ya SPP anak. Buka rahasia. Iya. Tapi itu suka dukanya. Itu bukan rahasia khusus, itu rahasia umum. Ya, jadi suka dukanya ASN. Apalagi Bro Din istilahnya ASN Sultan. Saya bilang Sultan bukan kayak Raffi Ahmad ini. Sultan ini sulit tenang. Kita ASN itu BPJS Mas. Jadi Budget pas-pasan, jiwa sultan. Jadi kalau istilah saya ASN pas-pasan, Bro Begio. Jadi pas SPP yo pas nggak duit. Itu lebih pas-pasan Nah, lagi itu kalau itu. Gak enak. Kalau pas butuh ada itu kan enak. Nah, Kita ngomong sama kepala bapedanya, iya. minta tolong bisa tanda tangan bisa langsung dibayar. Itu apa namanya? Itu masih lumayan itu. Tapi itu sodakonya orang daerah. Ya. Wah, pahalanya besar itu. Itu karena ITB mahal. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kampusnya Pak Hanan itu luar biasa. Mahal, lebih mahal dari UI loh. ITB itu. Oke, Mas. Ya. Nah, Ini, jadi kira-kira IDT. begitu ya. Oke, terus lanjut. IDT. Nah, Terus ke enggak, Bapnas. ya intinya kan waktu itu proyek IDT itu Ya. itu kan mengembangkan bukan IDT dulu, P3DT dulu. Oh iya, Ya, P3. kita kan di P3DT. Ya. Ya. P3DT Ya, sama itu burungnya bareng, intinya membuat majalah. Ya. Majalah untuk SP2W itu seluruh Indonesia. Nah, kira-kira gitu. Nah, saya tidak tahu tetapi intinya majalah itu dibuat di Malang. Sampai mulai dari redaksi sampai percetakannya Yang itu di Malang. SP2W itu ya. Dulu namanya Obsesi. Oke. Obsesi. Nah, itu kemudian karena saya pernah aktif di PES, gampang kemudian lah. suruh ngelola itu kira-kira gitu. Nah, kemudian kelolalah itu. Jadi secara knowledge nggak ada masalah lah, secara teknis ya. Karena kalau orang di PES, tapi memang benar Bro Begio, teman-teman di PES mahasiswa itu relatif nulisnya gampang, ininya gampang, iya kan. Sekarang PES mahasiswa nggak ini ya? Iya, mati sekarang. Nggak sampai zaman kita dulu itu kan masih luar biasa. Saya juga PES. Betul. Ya. Saya Rata-rata yang kalau saya di koran alumni koran PES, kampus alumni Brawijaya Mimbar dulu. Saya sekretaris redaksi dulu. kan Bro Begio bisa merasakan kan, nulis buku gampang. Di Bro Begio ini sudah menerbitkan berapa buku? 2 buku ya? Iya. 2 buku yang diedarkan, dijual bebas ini kan? Ya. Ya yang ini yang paling fenomenal ya buku manajemen bencana ini. Karena momentumnya pas. Ya, 2 buku Bro. Jadi kalau Bro Begio ini serius bukunya, bencana, pemberdayaan masyarakat, masalah serius.
Kalau saya bukunya puisi aja. Tapi apa-apa. ada artikelnya yang seru-seru DAK, Mas Agus. Nah, Jadi itu bedanya saya sama Bro Wegyo itu aja. Nah, terus gimana Bro Wegyo? nah, Nah, intinya setelah menerbitkan beberapa kali majalah obsesi itu, ya. nah kemudian kan kalau kemudian ada penawaran dari proyek IDT yang itu sebenarnya anak kembarnya P3DT ya, waktu gitu. Ya IDT itu mboknya, kalau boleh dikatakan gitu ya. Nah, anaknya itu P3DT. Nah, jadi dulu kan ada IDT itu bantuan 20 juta ke desa, ada pendampingnya, gitu. Terus ada sarana prasarana, prasarana pendukung. P3DT prasarana pendukung. Nah, Mas Wegyo di P3DT. Ya. di IDT, Di programnya berarti. di IDT pada waktu itu ada permintaan tawaran lah, ini ada posisi kosong menjadi staf untuk publikasi dan informasi gitu. Nah itu kan lewat Pak Fatah yang sekarang Sekjen PU. kira-kira Sekjen itu. PUPR. Cak Fatah sudah pernah kita Sudah bahas, di Bapnas ya. Dia Sudah di kita Bapnas. pernah kita rasani, Mas. Pernah kita rasani Bro Wegyo. Karena Bro Wegyo ini terlalu banyak menuntut sama ilmu dan terlalu mencintai ilmu. Dia sampai S3 ya Bro Din ya. Saya sama Bro Din S2. Ya kan? Nah, kalau Cak Fatah ini Bro Wegyo. Iya. Ini yang saya salut sama Beliau. Iya sama Bro Din. Jadi beliau S1, S2-nya ini nggak lulus karena terlalu idealis. Ya. Dan sekarang jadi sekjen. Ya. Dan Menterinya PhD. ya, pertimbangannya Pak Basuki Menteri itu karena Cak Fatah ini jam terbang Bro Wegyo. Ya. Nah, jadi gimana Bro Wegyo? Kalau Bro Wegyo saya yakin lah jam terbang oke, tapi juga karena suka nuntut ilmu tadi sampai PhD. Nah, gitu kan. Nah, tapi intinya begini. Nah, ini kan dari P3DT ke Bapnas nanti. Ya. Ya. Ini belum diceritain. Tapi ya mungkin ada cerita menarik. Jadi yang Selama tawaran di P3DT itu gimana? tawaran IDT, tawaran IDT itu IDT. ketika Cak Fatah itu. Tapi itu pada waktu itu intinya begini. Kamu kalau tertarik dan berminat Masuk. besok harus berangkat ke Jakarta. Padahal saya tahu nggak, itu waktu itu seminggu sebelumnya saya itu jatuh dari motor, gigi saya itu depan ini hilang satu. Nah, terus intinya kan begini nih, ini wajahnya sudah nggak mendukung, terus kemudian nanti ilmunya belum mendukung, penampilan gigi ini kan tinggal satu. Tanggal 1 Nah. iya. Padahal Pak Kemudian sore itu juga, saya sore itu juga ke dokter gigi. Itu baru pertama kali ke dokter masang gigi. Masang gigi. Oh, berarti itu ya, untuk ke Jakarta itu harus Untuk ke Jakarta. pasang itu ya. Nah, tapi lucunya, begitu sampai ke dokter gigi, Pak, nanti 3 hari lagi balik ke sini untuk dipasang. Jadi itu kayak dipasang semacam, Sementara. bukan Apa? sementara, itu kayak tetap bahkan 2 giginya yang diambil. Jadi, waduh Bu, Itu gigi atau tempelan bro? Jadi, 3 hari harus dipasang lagi. itu kalau orang dokter gigi ngerti lah. Jadi dipasang dulu, kayak apa istilahnya, kayak pangkalnya itu dulu, baru itu kan Nanti dicetak diperkuat. dulu. Ya, Itu ya. dicetak dulu dan itu nunggu 3 hari. Karena yang murah. Ya, Gitu. ya, Kalau ya. yang besok jadi itu mahal. Harga Artinya, waduh, Luar biasa. gimana ini? mahasiswa lulus. Diskusi dengan Cak Fatah, ya terserah, kira-kira begitulah. Kalau sampean Diambil nggak? mau ke Jakarta, tapi kalau enggak ini, karena saya udah kadung bilang besok harus Jakarta. Ya. Akhirnya dengan tanpa 2 gigi itu saya ke Jakarta. Jadi ketika di interview Pak Agus, nah yang interview ini sebenarnya itu. Jadi saya sepi gini, jadi kayak malu-malu. Iya, yang interview salah Jadi satu. saya itu, tapi benar. Bro Wegyo ini jujur. Tapi benar, saya itu waktu itu kaget. Tapi saya bisa pahami ya. Karena kan Nggak bisa bayar. enggak. Karena kan secara penampilan itu mahasiswa banget. Mahasiswa banget lah. Bro Wegyo ini. Dan ada yang lucu. Jadi ke wawancara, ya saya sudah dapat background-nya lah. Ini Bro Wegyo gini karena sebelumnya ini aktivis, jadi bagi saya lebih gampang. Itu satu poin lah. Nah, terus habis wawancara, terus saya bilang, karena Bro Wegyo mungkin karena mahasiswa terus terburu-buru ya, Iya. pakai sandal kalau nggak salah.
Karena baru datang dari Ya. itu. Jadi karena Dari Senen apa Gambir? Enggak, dari airport. Ini juga lucu. Jadi ketika Jadi pakai sandal. mau berangkat itu juga waktunya udah mendasak. Nah, ini naik pesawat. sebelumnya saya udah pernah naik pesawat. Tapi naik pesawatnya itu tahu nggak? Dari Semarang. Karena apa? Karena waktunya udah nggak ngejar naik bis macam-macam. Jadi kita ke Semarang baru paginya itu Ya. langsung ke kantor. Iya. Pakai sendal. pakai sendal, pakai Ini celana yang jeans. menarik itu rutenya itu. Iya. Apa naik bis sampai? Naik bis. Naik bis dari Malang, ke Semarang. Semarang naik Semarang, pesawat. Jakarta. Pesawat. Ini rute mana? Jadi harusnya kan ke Surabaya. Intinya saking mengejar supaya tidak Ya, terlambat. Tapi mungkin jamnya di Surabaya nggak ada waktu Nggak itu ada, ya. nggak ada Ya. bis. Nah, Dari Malang nggak ada. Jadi saya itu waktu itu kalau Bro Wekyo masih ingat, wawancaranya itu nggak lama Bro Din. Nggak lama. Oke, terus cuman Mas kalau bisa pakai sepatu. Karena kan kantor kan. Saking Tapi- groginya. Tapi karena mahasiswa, saya paham. Nah, yang lucu itu waktu mau Pulang. Nah, itu kan M5 itu kan rumah dibikin kantor, Bro. Iya, jadi Nah, pas keluar, jadi waktu keluar itu lupa pintu keluarnya. masuk ke ruangan itu. Jadi Bro Wekyo ini masuk ke ruangannya tenaga ahli asing. Oh, Nah, iya. itu Pak Steve sama Richard. Pak Rizat. Oh, itu kok bule-bule semua itu. Nanti yang begitu dibuka, Bulenya kaget. Wekyonya kaget, lu kok nggak sama? Bulenya juga kaget, lu ini sama. Jadi, terus saya di belakangnya, mas, bukan di situ, mas. Sebelah sini, mas. Masih ingat ya? Saya yang paling saya ingat itu aja. Udah, pokoknya yang waktu mau pulang itu masuk ke ruangnya Pak Steve sama Richard itu. Akhirnya setelah terima itu, kemudian saya pamit 2 hari lagi balik Ya. ke Malang masang gigi. Baru dia datang. Jadi saya sama Bro. Wawancara sampean Mas Wekyo. Iya. Wah, kalau itu nggak Betul. ingat. Aku Oh, nggak ingat. karena nggak ditunjukkan kan gitu. Nggak ingat. Atau Karena atau begini kalau kita. Nggak, nggak artinya gini. Waktu itu saya kalau nggak salah kan nggak banyak Iya, ngobrol. nggak Ya. ngobrol, Karena cuman- saya itu udah dapat backgroundnya. Oh, Jadi iya. begitu background itu, ya udahlah. Saya kan begitu Ya, aja. sampai nggak gini berarti Bro Din. mulutnya. Nah, enggak. Pokoknya nggak banyak bicara kita. Nggak banyak diskusi lah. Oh. Jadi memang dulu di M5 itu Bro Din ya. Sistemnya itu penjaminan Bro Din. Jadi kalau Bro Wekyo tadi dijamin sama Cak Mas Fatah, Fatah gitu kan. Saya dulu di situ juga dijamin. Sama Budi, adik kelas saya yang dosen di Trisakti. Oh, justru adik Iya, lah. Iya, karena dia duluan. Silakan. Pak Sekjen. Masuk on frame, lewat nggak Oke, apa-apa. silakan. Pak Sekjen. Silakan. Lewat, Mau ngomong silakan. apa? Nggak apa-apa. Silakan Pak, lo bebas. Boleh. Pak Sekum. Pak Sekum. Enggak, waketum. Biar penonton nanti nggak Ya. bosen. Ya, ini kita bikin alamiah. Nah, jadi Budi Santoso ini adik kelas saya, dia duluan di Bappenas, Bro. Oh. Dia bantu Pak Gunawan, nggak betah, ya, dia kenal Pak Tatak juga. Nah, akhirnya, jadi kalau ada penjaminan itu, kalau misalnya Bro Wekyo ada masalah, yang dimarahin bukan Bro Wekyo, Cak Fatah. Nah, kalau saya ada masalah, itu Budi yang dimarahin. Nah, gitu. Kira-kira gitu. Nah, jadi kira-kira itulah. Pokoknya momen yang saya sama Bro Wekyo hari pertama itu yang saya ingat itu. Nah. Saya ngebayangin aja ketawa terus. Wawancara. Tapi gini, Perjuangan. tapi Bro Wekyo ini, Wawancara goang. Bro, enggak, kalau itu saya malah nggak ingat. Makanya Ini kan baru cerita kan? Iya. Enggak, karena memang tidak banyak ini. Tapi Bro Wekyo ini orang gesit. Jadi Bro Wekyo ini kayak Pak Tatak. Dulu pimpronya namanya Pak Tatak. Pak Tatak juga orang Malang. Itu kalau jalan kan cepet. Iya. Makanya waktu keluar itu sebenarnya saya mau bilang, Mas pintunya sebelah kiri. Sebenarnya saya mau, tapi Bro Wekyo sudah jalan keluar, sudah buka. Saking ruangan. itu supaya cepet-cepet supaya tidak ketahuan giginya. Tapi gitu masuk ruangan, loh kok ada bule-bule ini? Bulenya juga kaget. Bulenya kan lagi ngetik. Lah, siapa ini? Terus ditutup lagi. Sri Mulatan. Iya, jadi benar-benar itu yang paling saya ingat. Saya tuh sama Dodo itu ketawa itu waktu itu. Ya, nanti kita undang Dodo ya. Iya, Mas Dodo. Oke, lanjut Bro Din. Nah, Kak, Mas itu Dodo kan ini dirjen di Kemendes. Nah, senior ya. saya kesan sama Bro Wekyo itu
saya ingat bener ya Bro Wigno ya, dulu waktu kita di bukan buletin, bukan ini, pokoknya publikasi ya. Jadi ternyata Bro Din, stok foto itu nggak ada. Stok foto itu di sekretariat nggak ada. Jadi akhirnya sama Pak Tatak ini, sama Pimpronya ini, dah kamu berdua keliling Indonesia. Ibaratnya betul, gitulah betul, ya. ya. Pokoknya kita ke 2 provinsi kalau nggak salah. Ya. Sampai ke desa, ke kabupaten ke desa. Dan itu karena masih Orde Baru Bro Din. Saya sama Bro Wigno itu, wah ketawa pokoknya. Jadi kita ke desa itu nyari foto Bro Din. Cuman jebret Jebret gitu. aja. Sama video Sama juga. video kan. Udah naik sampan di Kalimantan sampai ke Probolinggo. Tapi disambut ngeri. Mulyo sama. Loh iya. Sultan ya. Loh, Sultan ini itu, Sultan itu. Loh, Sultan beneran ya. Iya. tanya Bro Wigno ini. Sampai kita itu harus ngomong ya. Ya. Kayak semacam Betul, sambutan. betul. Padahal kita nyari foto ini. Di NTT itu ketawa itu. dikalungi disambut tari-tarian. Nah, sampai gitu. Jadi takutnya orang daerah dengan sentralisasi dulu itu, Bro. Orang pusat. Orang pusat itu. Oh, begitu ini tahu Padahal orang belum PNS itu. belum. Bayangkan, belum punya NIP, belum punya NIP. Belum itu kan pegawai proyek. Proyek, Ya, ya. proyeknya Bappenas. Heeh. Itu semuanya nyambut Bro Din. Jadi baik Pimpronya, yang konsultan, termasuk orang PU apa dinasnya. Sak Pemdane wis. Mulai provinsi kabupaten. Loh, bayang. Sultan. Wah, Sultan bener. Sampai di Kalimantan kalau nggak salah Bro Wigno, yang ada konsultan ibu-ibu itu ya. Iya. Bu, diantar. Naik sampan itu. Nyebrang pulau. Pulau Kecil. Akhirnya alhamdulillah ya dapat juga, namanya kita juga Bro Wigno lebih motret juga. Nah, itu yang saya pengalamannya sama Bro Wigno itu. Bentar. Tapi Nah, Bro itu Wigno ini proyek. Ini belum masuk Bappenas. belum. Karena waktu proyek Nah, pra masuk Bappenasnya Bro Din. itu di Bappenas tapi belum Ya, PNS. untuk masuk Bappenasnya ini Bro Perjuangan juga ya. perlu dikorek ini. Iya, perlu Bro perjuangan. Wigno ini masuk Bappenasnya itu luar biasa. Iya. Itu kalau kita cuma lika-liku, kalau dia lika-liku laki-laki. Silakan. Nah, gimana Bro Wigno? Ya, sebenarnya kan begini. Saya tahu persis sama. Awalnya itu tahun-tahun pertama kedua itu memang dalam tanda kutip saya sebenarnya tidak tertarik lah jadi PNS yang maksudnya di birokrasi lah, Ya. kecuali dosen Ya. atau perawat itu tadi. Tapi itu menarik, perawat. Iya, Saya baru sekarang tahu. karena pernah punya perawat Iya. teman dekat perawat. Nah, 1 tahun itu kan hampir 1,5 tahun lah teman-teman Pak Gus dan lain kan masuk Ya. Bappenas. Nah, pada waktu itu Tes. saya 1 tahun itu Harusnya setelah saya kan sampean. ya, tapi sebelum itu sebenarnya saya pernah lapor lah. Kan ada penerimaan wartawan di Oh, suatu gitu. majalah atau surat kabar. Nah, saya bukan pamit waktu itu ngajak diskusi. Oh. Saya kira-kira gimana ya, saya bilang gitu kan sama Pak Tatak, sama Pak almarhum Pak Pramono kira-kira. Ya. Eh, Ya, masih Pak Pramono. apakah saya kira-kira boleh? Sebentar dulu lah, di sini dulu lah, bantu dulu lah, nanti Ya. setelah itu gitu. Nah, apakah kamu nggak tertarik ke PNS? Ya. Sebenarnya sih belum tertarik saya itu. Tapi kalau misalnya pekerjaan saya masih di sekitar publikasi informasi, saya masih enjoy lah kira-kira gitu. Tapi lama-lama orang-orang kan taunya, oh ini orang di Bappenas gitu loh. Jadi kemudian orang-orang di kampung itu, wah itu pegawai benar. PNS. Jadi dulu itu Bro Din, saya waktu kawin itu juga belum PNS. Itu wah itu di keluarga istri saya itu wah seneng. Kawin sama orang Bappenas itu prestis bener. Padahal pegawai proyek. Nah, jadi yang tahu bener cuma istri saya. Jadi istri saya itu kalau ada orang, wah ini kerja di Bappenas ya, istri saya nambahin Amin. proyeknya, gitu aja. Enggak diaminin. Enggak. Kalau istri saya kan Sri Wahyudi bukan Amin. Kalau Amin enggak saya kawin, Bro. Makanya dia bilang gitu. Amini. Proyeknya. Nah, terus lanjut. Nah, Akhirnya berapa tahun itu Bro Wigno, perjuangannya itu loh. Nah, Ya akhirnya kan setelah kira-kira hampir
tahunan lah kira-kira. Akhirnya kan saya tanya lagi lah kira-kira apakah ada kesempatan untuk jadi PNS. Kira-kira gitulah kira-kira. Pokoknya asal TPA kemudian TOEFL memenuhi syarat, ini nanti dimasukkan sebagai calon CPNS atau honorer waktu itu ya, kira-kira gitu. Nah kemudian kita waktu itu sempat ikut ini kan TPA. TPA-nya waktu itu dulu masih fresh itu lumayan, 628 ya, 602. Saya 2 kali, dua kali. Yang kedua ini bareng-bareng sama Bro Wigno, ada beberapa temen. Wah itu di UI ya? Iya di UI. Nah, itu nilainya tinggi gitu. Semua di atas 600 Bro Din. Waktu itu standarnya kalau saya 550 ya. 565. 565 TPA. Iya. Ya dari dulu sampai sekarang. Itu pun ada yang ngulang loh. Yang sekarang jadi PNS. Kita masuk itu pakai standar 600 sudah ya nilainya. Kan kalau lihat standar 565 itu setinggi apa? Kalau daftar S2 itu TPA cukup 500. S2 UI segala macam itu 500. Tapi untuk kayak Bappenas dan itu 565. Dan itu tes itu Bro Din bayar sendiri. Saya ingat ya, pertama itu tes itu di Tarumanegara. Nah, sebelum tes ada seorang Chinese dia mau sekolah MM. Dia tanya saya kan TPA juga nggak tahu kan. Terus dia itu persiapannya luar biasa. Soal-soal, Mas tahu TPA Mas? Nggak tahu Mas ya Mas. Waduh gimana nanti ya? Padahal dia bawa bukunya TPA banyak. Itu kan TPA itu. Nah saya daripada stres belajar ya udah ngalir. Tapi itu pun dulu sebenarnya. Tapi masih di bawah 600 Bro Wigno, 585 berapa. Tapi sudah di atas 560. Ya sampean kan lebih senior dari Mas Wigno. Jadi saya sudah mulai agak menurun. Jadi 2 kali, yang kedua saya bareng-bareng ini. Nah, terus gimana Bro Wigno? Di Trisakti. Terus setelah itu yang bahasa Inggrisnya itu justru zaman saya nggak ada TOEFL. Ada waktu itu. Yang sampean belum. Oh iya, zaman saya belum ada TOEFL. Zaman saya ada. Kalau zamannya Bro Din, Bro Wigno sudah ada TOEFL. Saya itu cuma TPA waktu itu. Nah, syaratnya TPA, terus ikut tes. Gitu. Standar pinter lah. Itu kita di TPA itu kayak tempat sampah ya, tempat pembuangan akhir. Ternyata tes potensi akademik. Taman pendidikan agama. Iya. Taman pendidikan Al-Qur'an. Aku pas pernah pulang kampung pas tes ngawas tes TPA bilang ke ibuku, dari mana nggak ada tugas ngurus TPA gitu. Sekarang Islami agamanya apa gitu. Aku nggak menjelaskan, aku pergi aja gitu. Wah urusannya saya ini karo taman pendidikan Al-Qur'an. Nggak taunya. Kok anakku tambah soleh ya? Nggak taunya. Ini sampingan. Tapi memang namanya tes potensi akademik gitu. Iya. Itu juga salah satu lumayan lah itu untuk kita yang di Bappenas. Akhirnya Mas Wigno masuk. Tempatnya tidak yang ngurusin desa tertinggal. Itu juga perjuangan. Itu saya tahu persis jadi perjuangan. Gimana Bro Wigno? Pak Agus, Pak Felix udah saya Felix Avandi. Saya Felix Avandi. Mas Felix itu dulu di DT bareng. Bareng saya. Sekarang jadi bos saya nih. Nah, memang begitu Bro. Kamu saya. Jadi beliau itu pakai ilmunya Raffi Ahmad. Iya tadi. Iya. Yang melejit. Gitu. Kalau kita masih belum Raffi Ahmad ini, Bro. Itu kita pakai ilmunya Ahmad Albar. Mas Felix ini bapaknya Sufi, kiai di Papua kan. Iya. Mungkin saya Sufi itu ya tahun 80-an masih Sufi lah. Apa itu Mas? Suka pijat. Sekarang bosen. Jadi bukan tobat, bosen. Jadi sudah nggak pengen. Nah, jadi harusnya kan waktu itu saya Felix Avandi. Itu angkatan. Nah, harusnya Bro Din, bed berikutnya tuh Wigno. Ini Wigno ini enggak. Ada yang lain lah. Randy itu beda sendiri karena jalurnya dipindah ke Pak Gunawan. Dia yang langsung Pak Gunawan. Jadi langsung direktorat. Nah, Randy ini bukan proyek. Satu angkatan. Jadi tapi duluan Randy sama Udin dibanding saya. Oh iya. Jadi kalau sama Bro Wigno,
satu unit saya nggak ada setahun ya. Nah saya yang lama sama Randy itu. Nah itu nanti kita undang ya. Itu kesannya banyak. Iya, Oke lanjut Bro Benyo. Perjuangannya. Mas Randy ini sekarang dari pengurus nasional PPPI. Ya. Dulu sekjen. Perkumpulan dulu sekjen, sekarang Ya. direktur kelembagaan. Oh mau sekarang? Iya, direktur kelembagaan. Saya direktur Litbang. Oke. Ganti ini Mas Agus. Oh, Saya keluar karena saya merasa nggak mampu. sibuk. Enggak, saya Narsum. saya merasa litbang, sulit berkembang. Sehingga akhirnya saya memasrahkan kepada Pak Ketua Umum, Pak Yuga waktu itu. Iya. Tolong saya diganti ini, saya sulit berkembang ini. Nggak bisa nyari narsum ini. Oke. Itu Nah, gimana transisinya? Nah, terus transisinya kok sampai nggak akhirnya Bro Benyo kan sampai di unit yang lain itu. Iya. Wah, perjuangannya gimana? Nggak, intinya saya, kan, saya ya. sampai ketawa mau nangis ini. Intinya kan memang waktu itu semuanya itu mendukung. Tapi begitu kita mau diusulkan masuk itu, Nah. katanya itu di regional itu udah penuh semua. Ya, formasinya penuh ya. No, terus akhirnya ya sudahlah, habis itu udah. Akhirnya itu sudah sempat terputus, saya kemudian bekerja sebagai konsultan. Kira-kira iya, berarti sudah nggak di M5 dulu ya? enggak. 2 tahunan ya? 2 Iya. tahun, 3 tahunan ya? Nah, Pokoknya Nah, tapi sebenarnya ada faktor itu lagi. Tahun 98 itu kan masa transisi itu kan, masa tidak kepastian itu kan, itu nggak ada penerimaan lagi dan lain sebagainya. Nah, setelah itu sebenarnya kan udah vakum itu, jadi udah nggak ada kabar lagi. Nah, tiba-tiba tahun 99 lah kira-kira, atau 2000, ya 99 terakhir lah kira-kira. Karena 99 saya prosesnya. 2000. Mungkin ya. 2000. Intinya, Informasi ya. intinya ada lowongan pada itu karena Pusbiren itu, pusat pembinaan perencana. Ya, Itu, kan itu, Pak. itu rekrut butuh orang lah kira-kira gitu. yang sekarang jadi Pusbin ini. Dulu Pusbiren ya? Iya. Cuman waktu itu ini Dulu Pusdiklat, kepala terus pusatnya itu Pusbiren. Pak Dedi. Benar. Pak Dedi. Dedi itu bagus itu. Nah, terkenal. tapi memang itu Ini perjuangannya itu juga Pak istilahnya Dedi Gumlar, bukan? Bukan, Dedi itu. Dedi Priyatna. Dedi Priyatna. Dedi Gumlar miing ya. Ya. Jadi malah bukan Pusbin. Dia mungkin pus yang lain. Nah, berarti Bro Benyo ini dari Pusbinren sampai sekarang jadi Masih di Pusdatin situ. Renbang. Ini termasuk istiqomah. Oh, istiqomah. Karena belum pernah pindah. Iya. Iya kan? Luar biasa Bro Den. Iya kan Bro Den udah pindah berapa kali? Nah, 4 kali. Ada plus minusnya lah kira-kira. Nah, Ya. Bro Den 4 kali, saya 13 kali Bro Benyo. Nah, Bro Benyo sekali aja belum pindah. Belum pindah. Luar biasa ini berarti. Itu Iya kan? itu litbang bener itu kalau Oh, gitu. iya. Ini tempat kelima saya. Sulit berkembang. Ya, ini kan Bro Den kelima ya. Jadi gitulah. Saya ke-13 ini. Nah, oke, terus gimana? Setelah sampai akhirnya masuk itu piye? Nah, itu kan. Tetap waktu itu memang pakai proses rekrutmen dulu ya. Intinya langsung interviewernya Pak Dedi. Oke. Beliau bilang, Tapi kan udah kenal kan? Udah Belum, dikenalin. belum kenal. Oh, belum kenal ya? Belum kenal. Oh, Jadi karena formasinya di situ ada? ya, Oke, ya oke. waktu interview itu kenalan. tetapi waktu itu memang yang merekomendasikan memang Pak Tatak sama Pak Kus. Oh Iya, iya. Tapi beliau Pak Dedi bilang, Pak Benyo, ini walaupun pernah pengalaman di Bapnas, tapi ini belum menjamin loh ya. Nanti tergantung papernya sama presentasinya. Wush, berarti profesional ya? Profesional. Nggak, artinya tetap itulah ya. Nggak kaleng-kaleng. Iya, artinya zaman dulu itu kayak gitu harus nulis paper kan? Iya, iya. Bukan bikin PowerPoint kan? Nulis paper, bukan. Paper loh. Nulis paper sama Belum nanti ada PowerPoint zaman presentasi. itu, Mas. Loh, iya, artinya Bro Den, gini Bro Den. Dulu saya juga ingat, saya itu waktu makalah, ketika pertama staff itu ketemu Pak Dedi Maskur, bos saya pertama, harus nulis paper. Iya. Dan minimal 20 halaman. Iya. Bayangin, karena harus baca ya. Nah, terus setelah nulis paper, presentasi. Presentasi. Nah. Terus kemudian dan itu menariknya itu begini. Nah, Ini selain sampean, ini sebenarnya juga ada saudara saya. Saudara anu lah, masih anggota lah gitu. pokoknya dia kenal. Ya, intinya beliau bilang ini tapi tetap profesional gitu. Oh, itu berarti yang kita cari kan. Itu yang- pentingnya. ya. Jadi pejabat yang mengedepankan azas keadilan dan Betul, profesionalisme. Wah, Sip, itu kalau
Pak Deddy Priyatna itu Jadi ternyata ya setelah itu kan jadi deputi infrastruktur lama. deputi Pensiun ya. prasarana. Pensiun. Artinya kan tidak benar bahwa di Bappenas dulu tidak semua orang Bappenas itu penuh KKN kan ternyata. Kasusnya sampean sangat profesional Pak Deddy Priyatna itu ya. Oke. Terus, diterima. Diterima lah. Nah. Intinya ya Silakan Pak Petrus, santai Pak Petrus. Wah, ini malah muter ya. intinya Lewat di frame situ nggak apa-apa. ini menarik gitu. Karena itu kan baru itu pusat Ya. itu. Dan itu menjadi cikal bakal pengembangan pejabat fungsional perencana sekarang ini. Ya. Karena pada waktu itu mulai Persis. disusun kebijakan, Ya, pedoman, ya. pelatihan Ya, ya. gitu. Walaupun saya waktu itu baru masuk, saya tahu Udah semua lah, mulai, kira-kira Pak gitu Petrus? lah. Oh, Oke. Kita lewat sini aja ya. Sambil ngobrol-ngobrol. Ya, nanti baca. Ya, tapi kan baca doa bisa di sini juga. Doa dari mana saja. Doa yang langsung itu sudah kuno Pak Petrus. Ini pikon doanya. sudah siapin. Langsung ke langit. Langsung ke Nanti langit. pada waktunya saya ke sana. Mas Agus kan masih jadi host sama Mas Wignyo ini. Siap, Prof. Lewat aja, Prof. Prof. Lewat aja. Loh, ya pasti Prof. Biar kelihatan lah. Iya, alamiah aja, Prof. Jadi Di Prof Banar kemarin itu ngobrol apa kita. istilahnya menarik. Iya, siap. Meskipun itu baru dan kemudian lebih ya memang kurang menarik dibanding IDT lah ya. Ya. Karena Tapi kita kan tetap tantangannya waktu itu saya ya baru tahu. betul. Kita harus meyakinkan semua pihak. Dan meyakinkan- produknya baru semua loh. Betul, Produknya ya betul. JP apa-apa. betul. Nah, Luar biasa. itu yang menarik itu. Nah, itu salah satu guru saya juga itu adalah Pak Deddy, Pak Gus Bika. Ya, itu ya. juga salah satu mentor saya lah kira-kira karena beliau pada waktu itu di sana. Nah, yang menarik itu adalah begini. Pas saya CPNS, itu saya yang ditugaskan untuk menentukan siapa ini JP pertama muda madya. Wassalam. Nah, tapi begitu Penilaian itu sampean. bukan penilaian sebenarnya mengelompokkan. Ya, mengelompokkan, ini, ya. ini orang 3B, 4I, Oke, bekerjanya oke, sekian oke. tahun masuk di situ. Oke. Nah, Pak Deddy pas begitu lihat, "Loh, namamu kok belum ada, Wignyo?" Saya masih CPNS. Oh iya ya gitu. Teman-teman sebenarnya bilang, "Masukin aja sebenarnya nggak apa-apa." Tapi ya nggak usah lah gitu. Nah, akhirnya sampai sekarang ketika penyetaraan tahun kemarin itu saya belum JP. Setelah di penyetaraan itu baru JP. Berkat Pak Jokowi itu. Bayangkan, dulu orang yang menentukan mencoret-coret ini JP, belum JP. Saya sering memberikan Materi. sosialisasi, Nah. bintek materi, tapi belum JP. Nah, itu biasanya memang begitu. Jadi Ini berkat Pak Jokowi baru saya JP. nah, jadi orang yang malah menangani dari awal Nah, itu malah nggak JP, itu luar JP, biasa. fungsional perencana pembangunan pusat dan daerah. Ya. Nah, saya dulu waktu ada JP juga nggak tahu Bro Din. Oh, apa sih JP singkatannya angel banget loh. Gampang kepanjangannya. Jabatan pokoknya pena. Ternyata nggak pena juga. Apalagi zaman sekarang ya. Penilaiannya semakin rumit. Nah, terus Mas Wignyo itu nggak lama sekolah gitu. Ya, sekolah saya ingat. Ya, setelah sampean ke Belanda, saya ikut ke Belanda. Ya. Sekolah tahun berapa Bro Wignyo? Sekolah S2 2000 itu berapa? 2005. Oh, 2000. Saya pulang 2002. Saya berangkat 2001. Nah, itu juga menarik itu. Jadi Ini sekolah beasiswanya juga beasiswa lain, Oh. beasiswa dari Kemendagri. Dulu Dari ada namanya Parul. Oh. Drul. Oh, Nah, Drul itu. Drul itu pada waktu Bukan di IDT, CRD. 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 Kemudian jadi CRD. Nah, iya, itu saya ingat pimpronya. Kemarin saya kontak dia, Wawan. Wawan. Itu kata, gimana Mas kamu kok program CRD nggak begini? Walah Mas, namanya aja ceret katanya. Dia istilahnya bukan CRD, ceret. Ceret, ya. Itu juga menarik itu. Jadi itu kan Australia. dulu yang mengurusi saya itu. Persis. Itu kan. Sampean sama Mas Dodo. Ya, Bro Pokoknya- Dodo ya dulu ya. Mas Benar. Dodo, Dirjen Iya. Kemendesa. Ya. Iya. Sekarang staf ahli. Saya intinya pada waktu itu ya sekolah juga nggak target ke luar negeri lah. Dalam negeri aja cukup. Dan kalau di S2 Muslim kan berarti pasti. Australia toh? Australia. Australia karena CRD. Nah, tapi intinya begini. Ah. Itu di mana? Sydney ya, Mas? Di Melbourne coret itu. Oh, Masuk lagi. enak.
Melbong. Oh, Melbong. apa? Kecamatan. Latrop. Latrop Latrop enak kan, masih kota 100 km lagi. Tapi enak kan kotanya enak. Kotanya kecil banget. Enak. Sepi. Latrop University ya. Oke. S3 baru ke Jepang. Ya. Nah, S2 ini menarik. Jadi intinya begini. Intinya pada saat sesi seleksi pertama itu, kan Bappenas itu dapat jatah kalau nggak salah 2 atau 3. Oke. Karena satunya saya waktu itu. Tapi Dari Pak Tatak juga rekomendasi. Cuman saya karena dapat ke Belanda, saya milih ke Belanda. ya, waktu tapi itu. intinya ada satu orang pas seleksi itu nggak lolos. Oh, gitu. Dari Bappenas. Dari Iya, Bappenas. ada teman Nah, kita. terus kemudian saya itu. terus saya ditelepon lah sama Mas Dodo. Oh, gitu. Kamu mau ini? Kira-kira gitu. Oh, iya, Nanti ya Oh. seleksi macam-macam daftar lah kira-kira. Saya juga sama Bro Ringyo. Cuman programnya lain ya. Saya dari Bank Dunia, dari BUIP saya. Oke. Jadi lowennya Bank beda. Dunia sampean. Bank Dunia. Bank akhirat gak ono. Gak ada. Karena di akhirat semua sudah nggak ada sekolah. Semua Nggak tidak ada diajar. uang. Nah, terus, tapi kan setelah di Latrop, di Australia kan biasanya pengennya ya. Ya. Kalau S2 di sana kan S3 di sana. Itu jurusan apa, Mas? Community development. Community Karena CERT itu. Nah, CERT itu, iya. dia Community development. programnya community. Nah, Community development. kenapa nggak ada pikiran lanjut S3 di Australia? Enggak, waktu itu sebenarnya juga itu tadi. Cukuplah S2 ya, apalagi di Waktu itu merasa cukup. Iya, cukup. Ya, nah, kalau saya sudah cukup sebenarnya waktu itu S2 itu ya. Itu. Meskipun saya pernah keterima Bro Din. S3 di mana? Melbourne juga di apa? Sudah dapat sponsor tapi Oh, iya. karena nggak ada izin ya. Bagus itu. Iya. Iya. Saya juga keterima juga di kampusnya Randy dulu. Oh. Di mana? Yang Jerman. Jerman ya. Oke. Juga nggak ada Nah, izin. terus setelah lulus ya tahu di Australia. Itu bawa keluarga nggak waktu di Australia? Bawa. Oh enak. Karena 2 tahun kan. Bro Din nggak bawa 1,5 ya? lah, 1,5 lah. Nah, saya juga nggak bawa. Jadi Bro Wigno ini, Bro Din sangat setia. Jadi dia senang, sedih keluarga. Sebenarnya lebih penting lagi itu. Anak apa? Membiayai hidup 2 orang akan lebih mudah 1 orang. Oh iya. Jadi mendingan kan kalau dapurnya kan 2 kalau itu iya. terpisah. Nah, karena Iya, kita bersih, ngirit, intinya iya. begitu. Udah Iya. di sana aja. Sekalian istri dipekerjakan juga. Kira-kira Tapi gitu. visa gampang. Bisa gampang. Nah, saya sial Bro Wigno. Kalau Belanda memang Nah, agak rumit. pas Bro Din mungkin masih bisa pun. Saya itu pas ke sana 3 hari kemudian September 11. Wow, susah. Iya, betul, Apalagi betul. anak-anak susah kayak Arab Betul, gitu betul, susah. betul, Ya, betul. coret. Oke. Yang bisa bawa itu Fahmi kalau Belanda. Paham. Nah, S2 Latrobe University. Terus S3. Nah, Kok ada pikiran ke Jepang? S3 ini juga agak lucu, kira-kira begitu. Jadi saya itu di bagian perencanaan dan pengembangan. Artinya yang merencanakan alokasi dan jumlah orang. Ya, ya. Nah, salah satu di dalam dokumen itu ada target-target tertentu. Tetapi sudah beberapa tahun itu target S3 itu tidak tercapai. Oh gitu. Kira-kira gitu. Berdua. Nah, karena tiba-tiba itu sudah menjelang terakhir-terakhir, pada waktu itu bosnya itu kalau nggak salah Pak Dida atau lupa saya. Mungkin Pak Dida, PLT. PLT ya. Nah, Pernah PLT ya? Ya. Tidak ya. Intinya waktu itu begini, ini Mas, bikin malu lanjut aja. Ya. Oke. Aku tak baca. Ya. Ini teman-teman Bro Din ini Karena beliau, tukang baca doa. Beliau spesialis juga ini religi. Jadi ini ada acara pelantikan. Setiap acara pelantikan kementerian Bro Din ini spesialis baca doa. Kalau teman-teman mau tahu siah, WA-nya nanti di sini ya. Nah, ini Bro Din ini WA-nya. Silakan Bro Din. Lanjut ceritanya. Oke. Oke. Siap. Nah, oke Bro Wigno. Jadi setelah waktu itu karena nggak membeli target. Betul. Nah, terus Intinya kan sambil marah-marah ini memalukan saja. Nah, saya sebenarnya beberapa tahun ini Ya, sudah ya, beberapa ya. kali menghubungi termasuk Bro Din itu ya. untuk melamar S3. S3 supaya targetnya tercapai. Tahun berapa itu ya? Tahun 2010. 2010. 2010. 2010. Oh, 2010 wes. Akhirnya Saya 3 sudah- bulan itu bos saya intinya gini. Udah, kamu aja kalau gitu. Gitu. Akhirnya saya konsultasi dengan waktu itu mungkin Pak Afif, ya lupa saya. Pokoknya intinya mungkin Pak Dida juga. Pak Afif almarhum ya. Iya, mungkin lupa Iya. saya. Mungkin Ke Kapus Bin dulu kan? iya. Iya, Pak. Tapi intinya begitulah. Kemudian konsultasi macam-macam. Pak Dedi waktu itu Melamar. sudah staf ahli ya berarti ya?
Pak Dedi, Waktu Pak- deputi Pak Dedi. Oh, Pak Dedi Deputi, Pak Afif Kapus Bin. Iya, iya. Saya ingat Bro Wigno waktu ikut diklat JFP Madya. Madya. Pak Afif yang buka itu. Iya, iya, Saya iya. ingat. Intinya Terus ya akhirnya udah lamar lah itu kan. siap, Saya siap. Apa Bro Din? saya mengumpulkan berkas-berkas macam-macam. Nah, kebetulan karena memang kita mengurusi beasiswa yang Ya. di Jepang, jadi saya kenal beberapa profesor lah, kira-kira Oke. begitu. Jadi kalau kenal beberapa profesor apalagi S3 itu lebih Lebih mudah. Lebih mudah ya karena memang Kalau harus Jepang itu apalagi Jepang kan disiplin, trustnya tinggi Betul, ya. betul. Nah, Kalau terus di mana waktu itu? Di Tokyo atau di mana? di Ritsumeikan. Ritsumeikan itu Ritsumeikan di University itu di kotanya mana? Kyoto. Oh, Kyoto enak. Kyoto kota. ya. Saya sebenarnya melamar 3, tapi yang melamar 3, tapi yang cepat merespon tuh Ritsumeikan karena memang udah kenal saya karena pernah ikut pelatihan sana. Ya. Dia bilang, "Yang lain kamu tarik, kamu terima di sini." Gitulah kira-kira. Jadi- itu langsung tidak akan seminggu letter of acceptance akan selesai. Jadi ini segmen terakhir karena tadi Bro Udin ikut pelantikan baca doa. Nah, sebelum berakhir ini saya ingin Bro Wigno cerita enaknya, suka dukanya atau yang paling berkesan selama S3 di Jepang. Nah, itu apa? Di luar soal tadi ya, karena akhirnya ke Jepang karena pokoknya harus berangkat. Nah, ini kena di Jepang itu enaknya apa? Kira-kira gitu. Kalau enaknya itu ya mungkin seperti sama halnya sekolah di luar negeri ya. Pasti biasanya kalau di negara maju kan kehidupannya itu beda, fasilitasnya beda. Terus kemudian Dan itu bawa keluarga juga kan? bawa keluarga juga. Wah, itu mantep ini. Bawa keluarga juga. S2, S3 bawa keluarga. Bawa keluarga. Wes mantep wes pokoknya. Terus Nah, itu ya enaknya ya itu ya misalnya di sana wah fasilitas teknologi tinggi semuanya itu hal-hal loan yang cukup baru. kan? Loan lebih dari Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Nabung. Nah, Nabung biasanya istri kerja. Istri kerja. Saya asisten dosen, jadi ya Ya, kadang-kadang pulang kan tabungan pasti ada kan? pasti ada lah. Nah, itu loh. Karena teman-teman ada kesan kuliah di Jepang itu kalau mau punya tabungan kuliahlah di Jepang. Katanya begitu. Ya. Asal jangan di Tokyo, katanya begitu. Ya, Nah, asal juga makan juga harus masak sendiri. disiplin. Ya? Nah, Disiplin. gitu. Oke. Kalau ngikutin makan di sana bangkrut itu namanya. Ya. Cuman Bro Wigno, saya pernah diajak Bro Wigno juga pelatihan ini. Saya seneng ramen. Wah, baunya Ramen. enak sekali. Tapi itu di sana banyak babi. Banyak Ramen kejebak. di Jepang itu Ya. pasti menggunakan Babi. bahan dari Babi. Ya. babi. Persis. Tapi sekarang di kota-kota besar Banyak, sudah banyak ramen halal. Ya, jadi di Jepang ini sudah berkembang yang namanya destinasi ramah Muslim. Ya. Itu luar biasa. Di Tokyo banyak lah. Tapi ya memang perjuangan Bro Wigno ya. Betul. Jadi makan ramen halal itu harus jalannya jauh. Betul. Harus berjam-jam dulu. Nah, dan biasanya Desak-desakan. nggak mungkin di depan di Ya, betul, protokol betul. itu nggak mungkin ya. Di pinggir-pinggir Pinggir-pinggir, kota. biasanya terus agak ke dalam apa-apa Ya, itu karena memang. cari yang murah. Ya, itu tapi juga kalau nggak salah restoran-restoran franchise luar pun juga jarang yang ada di protokol ya. Ya, ya. Di Tokyo ya. terutama ya. Ya, ya, ya. Jadi Jepang ini menurut Bro Wigno mereka sangat menghargai ini ya. Tradisional. Tradisi mereka Tradisi sendiri. mereka ya? sendiri. Betul. Oke, betul. oke. Banyak orang yang tidak karena menghargai, tapi mereka menghargai diri sendiri. Benar, kira-kira. benar. Jadi, Kesadaran sendiri. nah terus gini Bro Wigno, saya ini kan termasuk meskipun tidak terlalu fanatik dengan Jepang, saya itu mengamati Jepang ya. Dulu kan ada kesan Jepang ini kayak meninggalkan Asia gitu ya, Ya, anak ya, mudanya ya, Ya, sehingga kiblatnya itu ke Eropa, Amerika. betul, Nah, betul. waktu kita ke sana, saya kok punya kesimpulan itu ada revitalisasi budaya, Bro Wigno. Jadi sekarang milenial Jepang itu kembali ke budayanya, tapi dengan kemasan baru ya. Betul, betul. betul. Itu bagi saya luar biasa itu ya. Jadi Jepang ini luar biasa. Kalau menurut saya dia pernah nyoba yang aneh-aneh, yang sangat posmo, Ya, tapi ya. sekarang mereka kembali ke budaya. Nah ini
Kira-kira menurut Bro Wegnya apa nih? Ini- Yang pernah lama di Jepang? Ya, ini mungkin ini ya, semacam subjektivitas atau observasi ya. Ya. Ini kan memang tidak lepas dari dinamika perubahan global dan itu mempengaruhi Jepang. Ya. Yang pertama, ekonomi Jepang itu sudah mulai disalip pada waktu itu Cina. Ya, karena faktor Cina ya. Betul. Terus Oke. kemudian Korea Ya, Selatan, ya. itu kan sebenarnya dalam tanda kutip musuh bebuyutannya Jepang. Persis, Korea sama ya. Cina itu. Bahkan Korea itu lebih ekstrim Bro Wegnya, Betul. katanya loh ya. Iya, Korea itu karena Pernah dijajah dua-duanya itu. betul, dia memiliki masa lalu yang kelam lah Ya, dua-duanya. ya, Dan ya. Cina secara ekonomi itu luar biasa Ya, dan sekarang sudah menyalip kan. Ya, Kemudian Korea itu secara K-pop ya. dan meskipun Persis. ekonomi belum bisa Ya. menandingi Jepang, tapi itu sudah mulai menyalip K-popnya. Persis. K-popnya ya. Nah, Oh, Jepang Ya. tiba-tiba semuanya kan ngedrop itu. Persis. Merek-merek Jepang yang dulu semuanya made in Jepang kan semuanya. Ya, persis, Sekarang persis. semuanya made in Cina. Ya. Jadi Jadi made in Cina, budayanya kalah sama K-pop ya. betul. Nah, itu yang mungkin itu ya. Menurut saya itu menjadi titik balik. Ya, Kemudian Jepang harus introspeksi Persis. bahwa persis. kemudian tetangga-tetangga yang dekat Ya, yang mereka ya. merasakan memiliki juga kontribusi untuk memajukan Oke. Jepang zaman dulu, termasuk Indonesia dan Asia, Hmm. mereka mungkin menurut saya tepat untuk kembali menengok tetangga yang dekat lah, kira-kira Oke. gitu. Tapi Jepang ini Bro Wegnya ya, itu kan sangat cepat ya. Artinya ya kalau K-pop itu kalau saya dengar kan Korea itu dibantu Amerika untuk mewujudkan K-pop. Nah, saya pernah baca begitu. Nah, tapi kalau Jepang untuk mempengaruhi dunia itu sendirian. Betul. Dia bikin tiba-tiba orang suka manga, suka pokoknya semua komik Jepang itu lain dibanding komik-komik yang lain dari dunia Betul, barat betul, ya. betul. Dan itu bisa. Nih, itu saya sangat senangnya sama Jepang di situ. Ya. Confident-nya itu luar biasa dan hebatnya dia dalam waktu cepat itu. Betul. Gitu ya Bro Wegnya ya. Tapi yang saya catat terakhir, saya diajak Bro Wegnya meskipun nggak lama, tapi saya seneng karena Tokyo, terutama Ginza Bro Wegnya. Saya ke Ginza itu tahun 9 berapa ya? 6 dulu ya. 96. Beda dengan sekarang. Kalau Ginza dulu itu menurut saya Kas. apa Masih ya? kelihatan. Nggak terlalu apa ya, akrab gitu loh. Betul. Kecil gitu ya. Kalau sekarang kan kayak industri, Betul. luas, Ya. gede gitu. Tapi anyway, Tokyo bagi saya sangat nyaman, Bro Wegnya meskipun orang padat tapi luar biasa. Dan saya berkat diajak Bro Wegnya, kaki saya bengkak ya, karena saya nggak kuat jalan. Karena harus jalan. Harus jalan. Kemana-mana. Ya, Karena tidak ada ojek. Karena nggak ada Gojek dan sebagainya, dan itu luar biasa. Oke, itu nanti bisa kita bahas di sesi Nah, ini sebelum berakhir Bro Wegnya. Nah, Bro Wegnya ini saya tahu punya apa ya, obsesi atau pemikiran yang mungkin beberapa kali sering kita diskusi. Ini soal manajemen talenta. Nah, saya ingin tahu Bro Wegnya. Menurut Bro Wegnya ini seperti apa? Manajemen talenta. Bro Wegnya punya pandangan apa lah kira-kira mengenai manajemen talenta ini? Jadi sebenarnya begini, manajemen talenta itu kan Ya. sebenarnya akar pengertiannya itu kan sebenarnya dari manajemen pengembangan SDM sebenarnya. Ya, Intinya kan kalau itu bisa arti sempit, bisa arti luas. ya, Kalau manajemen talenta yang arti sempit itu adalah mencari orang-orang yang bertalenta atau berbakat untuk memasuki dunia sesuai dengan itunya dan itu harus dikembangkan. oke. Tetapi manajemen talenta yang lebih luas adalah menurut saya lebih daripada itu. Luasnya di mana? Luasnya itu misalnya ini tadi. Sebenarnya menurut saya manajemen talenta itu adalah pengembangan SDM yang lebih luas. Dari awal. Mulai dari awal, dari misalnya mulai dari perencanaan, kemudian rekrutmen, pengembangan, dan kemudian sampai nanti Berarti itu long life gitu Bro Wegnya. Betul, Ya? Loh, betul. artinya begini, saya potong sedikit Bro. Saya mau konfirmasi. Berarti kalau manajemen talenta ini kita terapkan penuh ya dalam arti luas tadi, berarti ini merubah paradigma pendidikan kita dong. betul. Menurut saya begitu. Nah, terus gini. Nah, saya agak jam sedikit ini karena topiknya memang menurut Bro Wegnya manajemen talenta dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini gimana? Apakah itu dia mengisi ataukah Undang-Undang Cipta Kerja itu kalau manajemen talentanya bagus dia cepat atau gimana? Nah,
Nah, menurut saya ya, Benang merahnya di mana? saya tidak tahu persis terkait dengan apa istilahnya isi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Tapi yang mungkin ini tebakan saya atau dugaan saya, Ya. sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja itu instrumen bagian kecil yang itu sebenarnya adalah untuk bisa itu mendorong, kalau yang tepat loh ya, kalau yang tepat mendorong. Karena Ya. kalau yang saya pahami Undang-Undang Cipta Kerja itu menempatkan orang yang tepat di Ya. bidangnya dan kemudian itu lebih produktif. Oke, Kira-kira kan ya. begitu. Tetapi mungkin Undang-Undang Cipta Kerja itu hanya bagian kecil Oke. yang itu harus diisi, kemudian juga harus dilengkapi dengan perspektif lain, kira-kira gitu. Jadi artinya Undang-Undang Cipta Kerja itu kan kayak enabling environment gitu ya. Betul. Nah, tapi dia harus diisi orang-orang yang pas kan, Betul, betul, yang betul. punya talenta yang pas, sehingga dia dengan kemudahan-kemudahan itu dia bisa produktifnya luar biasa. Gitu. Betul, Mungkin betul. gitu ya. Betul, betul. Nah, betul. terus, nah ini yang terakhir ini berikutnya, ini kalau kita bahas ini 2 jam lebih Mas Gigi ya. Atau 3 hari, 3 Atau malam. 3 hari ini. Ini sudah bisa 6 kali narsum kalau khusus manajemen. Nah, kira-kira menurut Bro Wigno ini. Nah, siapa yang harus menggerakkan manajemen talenta dan juga mungkin dari mana kita harus mulai jalan ini? Gitu loh. Karena ini isunya lama loh Bro Wigno. Dan orang sudah ya mungkin tidak sebagian besar tapi sudah semakin lama jadi perbincangan kira-kira, Ya, ya. jadi diskursus lah. Nah, ini siapa yang menggerakkan dan apa dulu yang harus dilakukan untuk manajemen talenta ini? Kalau manajemen talenta yang dalam artian sempit, itu harusnya orang-orang manajer atau pimpinan-pimpinan yang bertanggung jawab terhadap pengembangan SDM. Oke. Tapi kalau manajemen talenta dalam artian luas, itu seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab manajer atau pimpinan terkait dengan pengembangan SDM, tapi juga itu menjadi political will dari dimanapun top pimpinan dimanapun, kira-kira gitu. Kalau lingkupnya negara, negara. Semua ya? Lingkupnya Oke. kelembagaan, lembaga. Jadi artinya kalau tadi manajer yang bertanggung jawab dengan sumber daya manusia, berarti kalau ini di swasta oke, di pemerintah oke ya. Ya. Berarti kalau di pemerintahan kepala biro SDM, kira-kira begitu ya? Kira-kira Itu begitu. yang harus merancang benar ya. Betul, Nah, betul. tapi kalau dalam arti luas ya presiden menggerakkan ini ya, Betul. menerjemahkan menjadi satu kebijakan yang jangka panjang, kira-kira gitu ya. Bro. Betul, betul. Nah, terus kira-kira, nah ini kan siapa yang harus menggerakkan, yang pas, yang menggerakkan itu di awal, kira-kira siapa? Kementerian lembaga mana? Menurut Bro Wigno, ya kan? Kalau ini Di awal. Jadi ini gini, siapa? Pak Agus. Jadi gini, Ya, manajemen talenta atau pengembangan SDM yang komprehensif itu sebenarnya dalam konteks yang luas tadi ya. itu didukung oleh 2 pilar. SDM private atau itu adalah Economic dan machinery. government machinery. Oke. Artinya apa? Di sini adalah tenaga-tenaga kerja Ya, di bidang pembangunan yang itu sesuai dengan kompetensi dan Ya, bidang yang dia tekuni, dan Ya. ini adalah ASN-ASN Oke. atau PNS-PNS yang juga memiliki kompetensi di bidangnya. Dua-duanya harus disiapin. Dua-dua disiapin dan ini semuanya digarap dan kemudian ini harus bersinergi. Nah, berarti kan nggak bisa ini dong, nggak bisa jangka pendek, jangka menengah ya. Betul, Nah, artinya mesti direncanakan. betul. Betul. Apakah dengan kata lain itu harus direncanakan dalam pembangunan jangka panjang, terus diturunkan jangka menengah? Menurut Bro Wigno gimana? Menurut saya itu harus ya tiga-tiganya, jangka panjang, jangka menengah, dan kemudian nanti di breakdown tiap tahun. Oke. Tetapi ini harus dilakukan perencanaan jangka panjang. Oke, Misalnya, oke. misalnya apa? Indonesia 5 tahun ke depan mau mengarah Ke industri apa? Industri apa? Oke, persis. Sekarang apakah sudah kita identifikasi SDM-SDM yang Persis. akan mendukung itu? Persis. Itu dia baik itu tenaga kerja atau Ya, private atau ASN. Ya. Tidak seperti sekarang misalnya. Ya, ya. Menurut data di Sulawesi itu hanya yang itu dia potensinya Persis, adalah persis. industri pertanian, perkebunan. Orang-orang yang background perindustrian perkebunan Sangat itu sedikit. hanya 0,%. Persis. Nah, ini Hampir nggak ada ya. Nah, ini Ya, sebenarnya 0,sekian persen. sebenarnya indikator awal bahwa ini Ya. sebenarnya sudah tidak ada link dan match atau Ya. ketepatan terkait dengan itu.
Jadi kita ini ada problem sebenarnya Bro Wigno ya, penyiapan SDM. Kalau nggak pas berarti ya nggak jelas. Ada ya. sesuatu yang salah. Ada sesuatu dan yang salah nanti ya. hasilnya sudah dipastikan akan tidak maksimal, kira-kira Oke. begitu. Oke, dan untuk itu ada jangka panjang dan karena ini sesuatu yang sangat strategis dalam arti luas itu ini satu kemauan politik sebenarnya ya. Betul. Dan ini nggak cukup dengan hanya satu atau dua periode kepresidenan ya. Betul. Jadi ini harusnya memang kalau zaman dulu MPR ya, apa GBHN gitu ya, GBHN. nah, harusnya masuk di GBHN. Sayang GBHN sudah nggak ada, itu era yang dulu sebelum reformasi. Baik, jadi teman-teman ini kalau kita bahas lagi, wah ini bisa panjang karena Bro Wigno banyak hal yang bisa kita soroti. Bisa Nah, 2 RPJMN nih. bisa 2 RPJMN. Itu baru manajemen talenta, belum manajemen kebencanaan. Kita belum bicara bukunya yang Bro Wigno tulis yang itu menjadi Lanjutan dari manajemen bencana. Manajemen bencana. Luar yaitu biasa. komunikasi risiko bencana alam dan pandemi. Ya. Jadi teman-teman ya, teman-teman BNPB, BPBD, tolong dicatat. Pak Wigno ini ahli kebencanaan ya. Jadi sudah menulis proven gitu kan. Nah, jadi nanti ada seri berikutnya dari manajemen kebencanaan. Baik, Bro Wigno tetap sehat. Terima kasih, bagus. Kita ini habis vaksin Bro Wigno ya. Ya. Kemarin Bappenas habis vaksin, jadi Insya Allah kita udah. insya Allah agak pede dikit lah. Ya. Nah, makanya saya tidak pakai masker, saya copot. Ini juga Tadi- sudah tes antigen kemarin. Wah, Jadi, saya alhamdulillah selama COVID belum pernah tes, Bro Wigno. Jadi saya jadi takut. tidak tahu pernah kena atau tidak. Ini. Nggak tahu, Iya, makanya. saya PCR mau swab mau ini tidak pernah. Saya antigen apalagi sudah. Pokoknya saya nunggu vaksin aja lah. Alhamdulillah. Saya kemarin alhamdulillah jadi vaksin itu tekanan darah saya kan agak tinggi. Nah, yang sama itu. pertama 172. Ya Nggak kan? masalah itu kan. 172, 110. Nah, yang kedua kemarin jam 9 masuk 180. 180 lebih. Nah, wah enggak bisa Pak 10 menit. Nah, akhirnya ya saya santai main game, alhamdulillah turun 165-90. Wus. Nah, gitu Bro. Jadi karena batasnya kan 180, 110 ya. Baik teman-teman, sobat ambyar, sobat pembangunan, sobat apapun ini. ASN Sultan. ASN Sultan ini Sulit tenan. sulit tenan. Ini kalau Bro Udin sultannya agak beda. Nah, Bro Udin belum ada, saya harus tutup. Kali ini kita ngobrol sangat panjang lebar dengan Bro Wigno, tapi tentunya masih banyak hal-hal yang menarik. Nanti kita juga akan kolaborasi sama Bro Wigno untuk ngobrol dengan tamu-tamu yang lain. Semoga ini bermanfaat. Kalau nggak ada manfaatnya tolong ditambahin sendiri. Kalau ada manfaatnya jangan dikurangi ya, tambahin. Gitu Bro Wigno. Oke, terima kasih. Terima Bro kasih. Agus. Salam sehat, Salam salam sehat. sejahtera. Semoga corona cepat berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.